Kali ini Mimin akan menceritakan seorang pemuda lemah yang dijadikan pengorbanan oleh sektenya dan setelah itu mendapatkan kekuatan yang dapat melebihi seorang dewa. Tidak usah berlama-lama, mari langsung saja menuju ke alur ceritanya. Kini berada di kota Jianping, tepatnya berada di Sekte Cuyun. Kini di dalam aula sekte, baru saja terjadi pembantaian sepihak oleh sekelompok orang yang berasal dari Sekte Yaotian, dan kini penetua Sekte Cuyun, yaitu Master Mo Lingyun, tengah tertunduk tidak berdaya di hadapan seorang penetua Sekte Yaotian yang menatapnya dengan sangat tajam. Lalu dari arah belakang terlihat seseorang yang masih tersadar sembari memanggil masternya yang membuat Mo Lingyun cukup tersentak. Sembari pemuda itu berkata, apakah masternya telah menyerah? Meskipun Sekte Yaotian sangat kuat, jika mereka menggabungkan kekuatan pasti mereka dapat mengatasinya. Lalu dengan nada rendah Mo Lingyun berkata, bahwa dia telah menyerah dengan keadaannya saat ini karena sudah tidak ada harapan lagi. Namun pemuda itu tetap dipenuhi semangat sembari berkata, bahwa dia siap mengorbankan nyawanya demi Sekte Cuyun. Sembari menatap tajam pemuda itu, Mo Lingyun berkata bahwa sudah dipastikan pemuda itu akan mati, tetapi tidak dengan sektenya, yang seketika membuat pemuda itu sangatlah tersentak, sembari bertanya apa yang dimaksud oleh masternya. Kemudian sembari menunjuk pemuda yang tengah sekarat itu, Mo Lingyun berkata kepada Xie Ping agar membawa bocah bernama Lin Bei, jika itu bisa menyelamatkan Sekte Cuyun. Setelah melihat tubuh Lin Bei, Xie Ping sangat terkejut. Karena bocah itu memiliki 5 konstitusi tingkat surgawi di dalam tubuhnya, dan mencapai puncak alam terbuka pada usia 16 tahun. Lalu Xie Ping berkata bahwa kekuatan itu sangat disayangkan berada di tubuh bocah lemah sepertinya. Jadi sekarang dia akan mengambilnya dan memanfaatkannya sebaik mungkin, yang seketika membuat Lin Bei sangatlah merasa geram, dan segera mengambil pedangnya yang masih tertancap di dalam tubuh seseorang sembari dia berteriak, apa kau pikir kau bisa mengambilnya dariku? Dan pemuda itu pun segera bergerak maju untuk menyerang Xie Ping yang berdiri di hadapannya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba jantung dari Lin Bei berdetak sangat kencang, yang membuatnya merasa sangat kesakitan sembari memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya, dan dia pun akhirnya terjatuh di tanah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan sembari berkata dengan terbata-bata, bagaimana kekuatanku bisa menghilang? Dengan sorot mata yang tajam, Xie Ping berkata bahwa dunia tidak sesederhana yang Lin Bei pikirkan, dan masih ada kekuatan yang jauh melampauinya. Di saat bersamaan ada seorang wanita yang berjalan mendekati Lin Bei, sembari memintanya agar berhenti berjuang, karena dengan pengorbanannya Sekte Cuyun akan berhasil selamat, dan wanita itu adalah Mo Ying yang merupakan adik dari Mo Lingyun. Lalu dengan sangat marah Lin Bei berkata, bahwa Mo Ying seorang pengkhianat, karena dia telah memberikan pil racun kepadanya. Sembari berjongkok di hadapan Lin Bei, Mo Ying berkata, dia tidak bisa membiarkan bakat Lin Bei sia-sia, maka dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin, dan di saat bersamaan Lin Hei kembali memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya. Kemudian terlihat awan yang mulai menghitam dan petir secara terus-menerus menyambar dari atas langit. Lalu Xie Ping berjalan mendekati mereka sembari berkata, agar menghentikan omong kosongnya. Lalu dia mulai mengeluarkan kekuatannya, dan mengarahkan tangannya untuk menyerap konstitusi tingkat surgawi milik Lin Bei. Secara perlahan tubuh Lin Bei mulai terangkat ke arah tangan Xie Ping dan energi Xie Ping mulai menyelimuti seluruh tubuh Lin Bei. Lalu kini terlihat tubuh tanpa akhir, tubuh pedang ekstrim 9 langit, tubuh Qi, tubuh iblis merah, dan tubuh guntur iblis yang mulai keluar dari tubuh Lin Bei yang membuat Xie Ping merasa sangat senang. Setelah kelima konstitusi tingkat surgawi berada di tangannya, Xie Ping berkata bahwa dia akan memberikan konstitusi itu untuk kelima anaknya agar menjadi jenius muda yang tak terkalahkan, dan di masa depan keluarga Xie akan menjadi keluarga yang terpandang. Setelah menyerap konstitusinya, Xie Ping melepaskan kekuatannya hingga membuat Lin Bei terjatuh dengan tak sadarkan diri. Sembari dia berkata kepada seluruh anggota Sekte Yaotian agar segera mengikutinya pergi dari Sekte Cuyun. Sebelum pergi Xie Ping berkata kepada Mo Lingyun, jika dia ingin mengampuni Sekte Cuyun, maka putrinya harus dinikahkan dengan anak bungsunya, dan Mo Lingyun pun segera bersujud sembari menerima tawaran yang diberikan oleh Xie Ping.
Beberapa saat setelah kepergian Xie Ping beserta anggota Sekte Yaotian, terlihat Lin Bei yang telah sadarkan diri dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka. Dia tertawa di bawah rintikan hujan sembari berkata, "Hewan tua, Sekte Cuyun tanpa diriku bukanlah apa-apa. Tapi kau malah memperlakukanku seperti ini." Kemudian sembari menatap rendah Lin Bei, Mo Lingyun berkata bahwa itu bukanlah masalah besar, jika untuk kelangsungan hidup Sekte Cuyun, dan Lin Bei malah kembali memaki Mo Lingyun sebagai tua bangka yang biadab. Setelah itu Mo Lingyun meminta seluruh anggota Sekte Cuyun agar memberi hormat kepada mayat Lin Bei yang telah mengorbankan dirinya untuk Sekte Cuyun, dan seluruh anggota Sekte Cuyun memberikan hormat kepada Lin Bei sembari tersenyum tipis tanpa adanya penyesalan di raut wajah mereka. Lalu Mo Ying berkata, "Jika ingin menyalahkan seseorang maka salahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh." Dan di saat itu juga Mo Ying menendang tubuh Lin Bei dengan sangat keras, hingga membuat tubuhnya kembali terlempar dan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam hingga membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan cairan merah akibat benturan yang sangat keras. Namun terlihat Lin Bei yang masih tersadar, dengan mata yang mulai perlahan menutup dan memasuki alam bawah sadarnya sembari dia bergumam, "Dunia seperti apakah ini? Aku tidak akan menerima takdirku yang seperti ini. Aku sangat membencinya," teriak Lin Bei dengan ekspresi yang sangat kesal di dalam alam bawah sadarnya. Namun di saat bersamaan ada sebuah suara yang memasuki kepalanya yang berkata, "Dunia ini hanyalah papan catur dan manusia hanyalah sebagai bidak caturnya," yang seketika itu membuat Lin Bei sangatlah terkejut dan dia kembali tersadar di sebuah ruangan yang sangat luas. Kemudian suara itu kembali berkata, "Semua kebencian dan kepahitan hanyalah perjalanan. Lalu apa yang akan kau lakukan jika langit dan bumi tidak memihakmu?" Kemudian dengan ekspresi yang sangat marah Lin Bei berkata, "Jika bumi dan langit tidak memihaknya, dia akan menghancurkannya menggunakan tangannya sendiri." Dan di saat itu juga, sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti seluruh tubuh Lin Bei, dan setelah itu Lin Bei kembali tersadar sembari memegangi tubuhnya, lalu dia segera menatap tangannya dengan sangat terkejut sembari berkata, "Apakah aku masih hidup?" Lalu Lin Bei sedikit mengeluh, karena apalah daya dia bisa bertahan hidup jika dia tidak bisa untuk berkultivasi, sembari dia berharap jika saja dia bisa membangkitkan konstitusi tubuh fisik tingkat surgawi ke-6 di dalam tubuhnya. Tetapi itu sungguh tidak mungkin, karena 5 tubuh fisik saja sangatlah langka. Namun di saat Lin Bei memegang dantianya, dia merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya sembari bertanya, "Tentang energi apakah itu?" Dan di saat bersamaan sebuah energi terpancar dari dalam tubuh Lin Bei, sehingga menciptakan cahaya yang sangatlah terang, yang membuat pandangan Lin Bei tersilaukan hingga membuatnya menutup matanya. Namun di saat Lin Bei kembali membuka matanya, dia sangat terkejut karena kini dia berada di sebuah ruangan dengan 5 pilar dan 1 pilar besar yang menopang semuanya. Lalu Lin Bei berpikir bahwa pilar-pilar yang berada di hadapannya saat ini merupakan 5 konstitusi tubuh fisik miliknya, dan pilar ke-6 merupakan pengendali bagi 5 konstitusi itu. Kemudian Lin Bei berjalan mendekati pilar ke-6 lalu dia pun segera menyentuh pilar ke-6. Yang membuat pilar ke-6 itu rubuh sehingga memicu sebuah energi yang membangkitkan ke-5 pilar lainnya, sehingga memunculkan tubuh kekacauan primordial, yang membuat Lin Bei merasa sangat senang sembari menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki tubuh fisik ke-6, namun dia ditekan oleh ke-5 tubuh fisik lainnya, karena saat ini ke-5 tubuh fisik telah menghilang dari tubuhnya. Jadi tubuh fisik ke-6 yaitu tubuh kekacauan primordial dapat dibangkitkan. Kemudian dengan dipenuhi semangat, Lin Bei segera menyerap seluruh energi yang berada di dalam pilar ke-6 itu, sehingga memunculkan kembali sebuah suara yang berkata, agar Lin Bei mengingat perkataannya jika ada yang menghalangi, dia harus menghancurkannya. Setelah semua energinya terkumpul, Lin Bei menutup matanya sembari mengeluarkan teknik penglihatan batin, sehingga dia dapat melihat energi dari tubuh fisik ke-6-nya yang merupakan kekuatan terkuat yang selama ini telah tersegel di dalam tubuhnya. Kini terlihat tubuh Lin Bei yang telah diselimuti energi yang begitu mendominasi sembari dia berkata, tubuh fisik ke-6-nya sangat luar biasa sehingga dia dapat melawan takdir apapun, walaupun melawan dewa sekalipun.
Dan untuk saat ini Lin Bei berniat memulihkan kembali kultivasinya dan akan menjadi lebih kuat dari dirinya yang sebelumnya. Kemudian Lin Bei mulai berkultivasi dengan menyerap esensi energi dari langit dan bumi untuk mencapai tahap pertama yaitu alam pembukaan. Di masa lalunya dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapainya. Jadi saat ini dia cukup penasaran berapa lama dia akan berhasil mencapai alam pembukaan. Dan kini terlihat seluruh tubuh Lin Bei telah terselimuti oleh esensi energi langit dan bumi, sehingga membuat tubuhnya bercahaya dengan sangat terang, lalu cahaya terang itu bersinar ke atas hingga menembus langit dengan dialiri energi yang sangatlah mendominasi. Kini Lin Bei terlihat sangat terkejut dengan kecepatan kultivasinya, karena hanya dengan kedipan mata dia telah berhasil membuka 9 titik meridian di dalam tubuhnya. Sehingga kini dia telah berada di alam pembukaan yang dilatihnya hingga 10 tahun di masa lalunya. Lalu Lin Bei berpikir ingin membuka ke 10 titik meridiannya, yang akan membuatnya menembus gerbang surgawi. Namun menurut buku yang dibacanya membuka gerbang surgawi sangatlah sulit sekaligus sangat berbahaya. Namun jika berhasil membuka gerbang surgawi, jumlah ki di dalam meridian meningkat sangat pesat melebihi 9 titik meridian sebelumnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Lin Bei berhasil membuka gerbang surgawi sehingga membuat kekuatan dan energinya meningkat sangat pesat. Lalu kini dia mencoba kekuatannya dengan memusatkan energi di dalam genggamannya. Kemudian Lin Bei menghantamkannya ke sebuah lahan kosong di depannya, sehingga terjadi sebuah ledakan yang begitu menakjubkan sehingga menghancurkan lahan kosong itu. Dan setelah asap sisa ledakan menghilang, pukulan kuat Lin Bei telah berhasil membelah lahan kosong itu dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian dengan amarah yang menggebu-gebu, Lin Bei berkata, "Tunggulah aku Mo Lingyun, Sekte Cuyun, dan juga Xie Ping dan Sekte Yao Tian, aku akan menghancurkan kalian semua dengan tanganku sendiri." Setelah itu Lin Bei berjalan mendekati sebuah pemukiman yang berada cukup dekat dengan tempatnya berlatih. Sembari dia bergumam akan membalas dendam kepada mereka semua jika telah mencapai alam ekspansi. Setelah beberapa saat berjalan, Lin Hei telah sampai di sebuah pemukiman yang tidak terurus, sehingga di saat Lin Bei berada di sana, para penduduk itu terlihat sangat terkejut setelah melihatnya. Lalu mereka pun segera berlari ketakutan menghindari Lin Bei, yang membuat Lin Bei merasa cukup kebingungan dengan situasi di dalam pemukiman itu. Lalu di saat bersamaan ada orang tua yang berjalan mendekati Lin Bei sembari bertanya, apa yang diinginkan pemuda itu sehingga berada di sana. Kemudian sembari menatap tajam ke arah orang tua itu, Lin Bei berkata bahwa dia hanya ingin tinggal semalam di dalam desa itu. Namun orang tua itu segera berlutut sembari menangis memohon kepada Lin Bei agar dia pergi dari sana. Karena desa itu sangatlah miskin untuk saat ini. Yang membuat Lin Bei sangatlah terkejut dengan apa yang telah dia lihat di hadapannya. Kemudian kini berpindah di rumah orang tua itu, dan dia ternyata kepala desa dari desa tersebut. Lalu kepala desa memberikan makanan seadanya kepada Lin Bei dan meminta agar Lin Bei tidak tersinggung karena desa itu terlalu miskin. Dan Lin Bei segera menyantap hidangan yang disediakan kepala desa dengan sangat lahap sembari dia bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Sekte Cuyun sehingga membuat desa itu sangatlah miskin. Lalu kepala desa mulai menjelaskan bahwa sebelumnya desa itu sangatlah kaya. Namun permintaan pajak dari Sekte Cuyun semakin hari semakin meningkat, dan dalam 2 tahun ini Sekte Cuyun meminta inti kristal bintang 1 setiap bulannya, sehingga mau tidak mau para pemuda di desa itu berburu monster untuk memenuhinya, yang membuat kurang lebih 20 pemuda telah terbunuh karenanya. Setelah mendengar cerita itu, Lin Bei merasa sangat murka dan berkata kasar sembari menggebrak meja dengan cukup keras, lalu kepala desa kembali bercerita bahwa di desa lain kejadiannya lebih parah, karena para gadis desa telah diculik oleh murid dari Sekte Cuyun. Setelah mendengar perkataan dari kepala desa, tubuh Lin Bei bergetar karena menahan emosinya, dia begitu marah karena dia tidak mengetahui jika sekte yang ditinggalinya selama ini sangatlah tercela. Lalu Lin Bei bertanya kepada kepala desa, bulan dan tahun berapakah saat ini? Dan kepala desa berkata bahwa saat ini berada di bulan April di tahun Tianwu, yang seketika itu membuat Lin Bei sangat terkejut, karena dia baru menyadari bahwa dia telah tak sadarkan diri selama sebulan di bawah kaki gunung.
Setelah itu kepala desa berjalan pergi meninggalkan Lin Bei sembari berkata, agar Lin Bei beristirahat di tempat yang sederhana itu. Di sisi Lin Bei masih sangat geram sembari memikirkan tentang Sekte Cuyun yang sangatlah tercela. Kemudian kini hari telah berganti dan berada di luar desa kumuh, terlihat beberapa murid dari Sekte Cuyun telah berhasil menangkap seekor monster bintang 2 yang sangat besar, dan pemimpin mereka berniat untuk menghadiahkan monster itu kepada pemimpin sekte, sebagai hadiah untuk Mo Ying yang akan menikah. Lalu salah satu dari murid itu berkata, bahwa monster bintang 2 sama dengan kultivator di alam pencerahan. Dan jika di masa primanya yang dapat membunuhnya hanyalah master sekte dan murid tertutup dari Sekte Cuyun, yang seketika membuat pemimpin para murid itu sangat kesal dan langsung menamparkan wajah murid itu hingga mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Lalu murid itu segera meminta maaf karena dia telah salah, sembari dia bergumam bahwa dia sangat bodoh karena membicarakan hal yang seharusnya tidak boleh dikatakan. Kemudian pemimpin para murid itu segera memerintahkan mereka untuk segera berjalan, karena perjalanan mereka menuju ke Sekte Cuyun masih cukup jauh. Beberapa saat kemudian kini terlihat Lin Bei yang tertidur dengan sangat pulas di dalam rumah kepala desa. Namun dia dikejutkan dengan suara seseorang yang tengah berteriak meminta tolong. Lalu Lin Bei segera beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan keluar dari dalam rumah kepala desa. Setelah berada di luar ruangan, dia terlihat sangat murka karena melihat seorang murid dari Sekte Cuyun tengah menganiaya seseorang, dan ternyata orang yang telah dianiaya olehnya adalah kepala desa beserta cucu perempuannya yang kini terlihat mereka berdua tengah merintih kesakitan. Kemudian dengan ekspresi yang telah dipenuhi dengan amarah, Lin Bei berteriak dengan sangat keras, "Tang Su, kau layak untuk mati." Yang seketika itu juga, membuat Tang Su merasa sangat marah sembari berteriak agar orang yang memanggilnya menghadap kepadanya. Lalu Lin Bei segera berjalan mendekati Tang Su dengan ekspresi kemarahan yang telah memuncak, yang membuat Tang Su merasa sangat terkejut setelah melihat bahwa seniornya masih hidup. Di sisi murid lain pun tak kalah terkejutnya, setelah melihat bahwa senior yang dikira mereka telah terbunuh, kini berdiri di hadapan mereka semua. Kemudian Lin Bei segera membentak Tang Su sembari berkata, dia tidak pernah berpikir Tang Su yang dikenalnya memiliki sikap yang melebihi binatang, yang membuat Tang Su merasa sangat kesal sembari dia bergumam, bahwa dia bisa mengalahkan seniornya karena dia tahu bahwa seniornya telah kehilangan kultivasinya. Lalu Tang Su bersikap sombong di hadapan Lin Bei, sembari dia berkata kepada Lin Bei bahwa saat ini seniornya telah menjadi sampah yang tidak berguna, dan untuk saat ini seniornya itu tidaklah pantas berdiri di hadapannya. Yang seketika itu juga, membuat Lin Bei merasa sangat murka dan langsung memukul wajah Tang Su hingga membuatnya terlempar dengan cukup keras, yang membuat murid lainnya sangat terkejut sembari berteriak memanggil Tang Su karena khawatir dengan keadaannya. Di sisi Lin Bei segera menolong kepala desa dan memapahnya ke tempat pemuda desa yang tengah bersembunyi di tempat itu. Lalu para pemuda itu segera mempersilahkan kepala desa beserta cucunya untuk beristirahat di dalam rumahnya. Beralih di sisi Tang Su yang telah kembali berdiri, dan dia masih saja mengatakan Lin Bei sebagai orang yang tidak berguna, yang membuat Lin Bei tidak lagi mampu untuk menahan emosinya. Lalu dia pun berjalan mendekati Tang Su sembari memanggil namanya. Kemudian Lin Bei langsung menendang tubuh Tang Su dengan sangat keras, sehingga membuat Tang Su memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya dan tergelempang di tanah. Namun tak berhenti di situ, Lin Bei kembali mendekati Tang Su lalu dia menginjak tubuh Tang Su sembari meminta Tang Su agar meminta maaf kepadanya. Namun Tang Su tak memperdulikan perkataan Lin Bei, dan dia malah berteriak untuk memicu kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, sehingga sebuah ledakan energi yang cukup kuat mengalir deras keluar dari dalam tubuh Tang Su. Namun Lin Bei masih sempat mengambil langkah mundur untuk menghindari Tang Su. Setelah itu Tang Su menyerang Lin Bei menggunakan teknik tinjuan singa emas tingkat rendah yang memunculkan fluktuasi berbentuk singa yang mengarah kepada Lin Bei. Namun Lin Bei hanya terdiam di dalam tempatnya berdiri sembari dia berkata bahwa itu hanyalah trik kecil. Kemudian Lin Bei langsung mengarahkan tendangannya tepat mengenai dagu Tang Su, yang membuatnya kembali memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan dia pun terjatuh dengan sangat keras membentur tanah.
Namun Tang Su masih saja banyak bicara dengan mengatakan bahwa kelima anak dari Xie Ping telah berada di puncak berkat konstitusi tubuh fisik yang telah diambil dari tubuh Lin Bei. Lalu Fang Su juga berkata bahwa besok merupakan hari di mana pernikahan dari Mo Ying dengan putra sulung Xie Ping yaitu Xie Fei akan dilaksanakan. Lalu Fang Su juga menertawakan Lin Bei yang kini hanya menjadi seorang badut sampah yang tidak berguna, yang membuat Lin Bei merasa sangat murka. Dan dia pun langsung melompat ke arah Fang Su sembari mengarahkan pukulannya dengan sekuat tenaga ke arah Fang Su, hingga membuatnya hancur saat itu juga. Setelah itu Lin Bei menatap tajam ke arah murid Sekte Cuyun lainnya yang membuat semua murid itu sangat ketakutan. Lalu mereka bersujud memohon ampun kepada Lin Bei sembari menyebut Lin Bei sebagai kakak senior mereka. Namun Lin Bei menolaknya sembari dia berkata bahwa dia bukan lagi kakak seniornya. Lalu dengan sorot mata yang tajam, Lin Bei akan memberikan pertanyaan kepada mereka dan jika mereka tidak jujur, mereka akan bernasib sama seperti Tang Su, yang seketika itu membuat semua murid itu merasa ketakutan hingga berkeringat dingin sembari berkata, mereka akan menjawab segala pertanyaan dari senior Lin Bei. Setelah itu Lin Bei menanyakan tentang apa yang telah terjadi di antara Sekte Cuyun dan Sekte Yao Tian di bulan ini. Lalu salah satu murid berbadan gemuk berkata, karena senior telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan sekte, Master Sekte Mo Lingyun akan menikahkan Mo Ying dengan putra bungsu Sekte Yao Tian dan pestanya akan diadakan besok hari. Namun karena Lin Bei telah mengetahui tentang informasi itu, dia meminta agar memberitahu informasi lainnya yang belum diketahui. Kemudian pria gemuk itu menjelaskan bahwa keempat anak dari Master Sekte Yao Tian memasuki sekte teratas. Dan untuk putra bungsunya telah berhasil bergabung dengan Aula Demon Ceiling, yang membuat Lin Bei cukup terkejut sembari bergumam. Sekte Cuyun hanyalah sekte kecil yang tidak diketahui, tetapi sekte teratas sudah bagaikan dewa di seluruh benua, di antaranya Sekte Endel Sword, Sekte Burning Sun, Sekte Backwater, Sekte Heavenly Blade, dan untuk Aula Demon Ceiling, ada puluhan penetua yang telah berada di puncak alam ekspansi di dalamnya. Lalu salah satu murid itu kembali berkata, jika senior Lin Bei ingin membalas dendam, lebih baik dia mengurungkan niatnya, meskipun keempat anaknya telah pergi. Tapi Xie Ping saat ini telah menembus alam ekspansi tingkat pertama, dan juga Aula Demon Ceiling telah mengirimkan salah seorang penetua untuk mengawal pernikahannya. Setelah mendengar informasi itu, terlihat Lin Bei yang sangat kesal karena kekuatannya saat ini belum mampu untuk menghancurkan mereka. Lalu sembari menghela nafasnya, Lin Bei berkata akan mengampuni mereka berdua karena telah memberikan informasi dengan jujur. Dan para murid itu segera berterima kasih sembari bersujud di hadapan Lin Bei. Namun di saat bersamaan, Lin Bei berniat menghapus ingatan mereka, dengan menjentikan jarinya ke arah mereka, sehingga sebuah energi perlahan memasuki kepala para murid itu yang membuat mereka melupakan semua yang telah terjadi. Lalu Lin Bei menyuruh semua murid itu untuk segera pergi dari desa itu dan kembali ke Sekte Cuyun, dan dengan tatapan kosong, semua murid itu menuruti perintah dari Lin Bei. Sembari menatap binatang iblis tingkat kedua, Lin Bei berkata jika dia bisa mendapatkan inti iblis dan menyempurnakannya, mungkin dia akan bisa menerobos ke alam ekspansi. Setelah itu Lin Bei berjalan memasuki rumah kepala desa untuk memastikan keadaan kepala desa beserta cucunya. Lalu Lin Bei berkata kepada penduduk desa bahwa mereka tidak bisa tinggal di desa itu lagi, dan besok, dia akan membawa semua orang untuk pergi ke tempat lain, yang membuat penduduk desa merasa muram dan hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka saat ini. Setelah itu Lin Bei berjalan ke pinggiran desa sembari membawa binatang iblis bintang 2. Lalu sesampainya di dalam hutan, Lin Bei meletakkan binatang iblis itu dan berniat untuk mencari inti dari iblis bintang 2 itu. Namun di saat bersamaan ada sebuah pergerakan dari dalam tubuh iblis, yang membuat Lin Bei cukup terkejut sembari mengira bahwa iblis itu belum mati. Tetapi di saat Lin Bei lebih memperhatikannya, dia baru menyadari bahwa ada sesuatu dari dalam tubuh iblis itu. Dan di saat itu juga, Lin Bei segera merobek tubuh iblis yang memiliki pergerakan di dalamnya. Dan betapa terkejutnya Lin Bei setelah tubuh iblis itu terbuka. Terlihatlah cahaya yang sangat terang keluar dari dalam tubuh iblis itu.
Lalu setelah cahayanya mulai memudar, terlihat anak monster burung yang tengah tertidur dengan fluktuasi energi yang begitu kuat menyelimuti tubuhnya. Kemudian Lin Bei segera mengambil tubuh burung itu dan meletakkan di tangannya. Sembari berkata bahwa monster burung itu sangatlah kecil. Namun di saat bersamaan mata monster burung itu secara tiba-tiba bersinar dengan sangat terang dan menembakkan sebuah energi yang cukup kuat ke arah Lin Bei. Namun masih sempat untuk dihindarinya, hingga energi itu meledak dengan sangat kuat ketika mengenai sebuah batu yang membuat Lin Bei sangat terkejut sembari dia berkata, bagaimana bisa monster kecil ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apakah monster ini telah bermutasi? Lalu dijelaskan monster dapat berkembang dengan menyerap esensi matahari dan bulan. Namun dari jutaan kemungkinan pasti ada satu monster yang lahir dengan ajaib, dan setiap binatang ajaib dapat mencapai 3 bintang setelah lahir, dan kekuatannya sama dengan kultivator alam ekspansi. Dan kini terlihat Lin Bei yang sangat senang karena telah mendapatkan seekor binatang ajaib yang berada di bintang 3. Lalu Lin Bei segera menggigit jarinya hingga mengeluarkan cairan merah dan setelah itu Lin Bei memberikan cairan merah yang keluar dari jarinya untuk diminum oleh binatang ajaib itu. Namun karena binatang ajaib itu menyerap cairan merah Lin Bei sangat banyak, hingga kini membuat wajah Lin Bei menjadi sangat pucat, tetapi itu juga membuat binatang ajaib menjadi waras kembali. Sembari binatang itu bergumam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu sembari menyentuh pipi binatang ajaib dengan jarinya, Lin Bei menyebutnya sebagai anak kecil, yang membuat binatang ajaib itu merasa sangat kesal. Lalu dia langsung menghantam wajah Lin Bei dengan sangat kuat yang membuat Lin Bei sangatlah terkejut. Setelah itu binatang ajaib menangis sembari mengingat masa lalunya yang telah dikhianati oleh rekan daonya. Lalu setelah itu dia berteriak bahwa dia tidak menerima kontrak yang dibuat oleh seorang bocah lemah seperti Lin Bei. Kemudian sembari memegangi wajahnya, Lin Bei berkata, apakah binatang ajaib itu mempunyai masalah mental karena telah lahir prematur? Yang saat itu juga, membuat binatang ajaib sangatlah marah sembari melompat menggigit lengan Lin Bei yang membuat Lin Bei berteriak sangat kesakitan. Lalu Lin Bei mengibas-ngibaskan lengannya sembari menyuruh binatang ajaib itu untuk melepaskan gigitannya, yang membuat binatang iblis itu terlempar dari lengan Lin Bei, yang kini terlihat telah mengucurkan cairan merah cukup banyak. Sembari Lin Bei meniupinya karena merasa cukup perih, di sisi binatang ajaib terlempar hingga membuatnya tersungkur di tanah sembari dia bergumam, bahwa dia terkena serangan balik dari Holy Bloodline milik Lin Bei. Dengan sedikit khawatir Lin Bei berkata kepada burung itu, apakah dia tidak apa-apa? Namun ekspresi binatang ajaib itu terlihat sangat kesal karena tubuhnya saat ini hanya berada di bintang 3 dan jika dia menolaknya dia berpikir tidak akan pernah bisa untuk balas dendam. Namun di saat bersamaan binatang iblis mengalami kenaikan bintang yang membuatnya cukup terkejut. Karena hanya dengan sedikit bloodline milik Lin Bei dia bisa langsung menerobos ke bintang 4. Sembari menatap Lin Bei yang masih kebingungan binatang iblis itu berkata, dengan adanya bocah itu bersamaku, balas dendamku akan segera tiba. Di saat bersamaan, Lin Bei meraih tubuh binatang ajaib itu lalu mengelus kepalanya sembari berkata, mulai sekarang binatang ajaib itu akan hidup bersamanya. Jadi Lin Bei meminta agar dia tidak menggigitnya lagi. Namun binatang iblis itu malah berpikir ingin memanfaatkan bloodline Lin Bei untuk kembali ke puncak, dan akan membunuhnya setelah itu. Dan di saat itu juga, Lin Bei memberikan nama kepada burung ajaib itu dengan sebutan, Xiao Jin, yang membuat binatang ajaib itu merasa cukup senang meskipun dia masih saja berekspresi kesal. Kemudian Lin Bei mendekati tubuh iblis bintang 2 sembari berkata dia akan memulihkan inti iblis, dan meminta agar Xiao Jin melindunginya. Lalu Lin Bei mulai menyalurkan energinya ke dalam tubuh iblis bintang 2 itu. Setelah beberapa saat inti iblis itu mulai keluar dari dalam tubuh binatang iblis itu, yang membuat Lin Bei merasa cukup puas karena dia telah berhasil memulihkan inti binatang iblis bintang kedua. Kemudian Lin Bei segera berkultivasi dengan sangat fokus untuk menyerap esensi energi yang berada di dalam inti binatang iblis, yang kini telah mengeluarkan cahaya keemasan yang begitu menyilaukan, dengan energinya yang perlahan terserap ke dalam tubuh Lin Bei melalui mulut dan hidungnya, yang membuat Xiao Jin merasa cukup terkejut sembari bergumam,
Untuk orang biasa menyempurnakan inti binatang iblis tingkat kedua membutuhkan 10 hari. Tetapi bocah ini hanya perlu 1 dupa. Aku sangat iri. Kini inti binatang iblis itu perlahan memasuki tubuh Lin Bei melalui keningnya. Sehingga membuat beberapa titik akupuntur di dalam tubuh Lin Bei terbuka. Yang membuat energi yang berada di tubuh Lin Bei keluar dari mulut dan matanya. Sehingga memancarkan cahaya yang sangat terang melesat ke atas hingga menembus langit. Dan menimbulkan momentum yang begitu kuat yang membuat hampir menghempaskan tubuh Xiao Jin. Dan di saat itu juga, terjadilah sebuah ledakan yang sangatlah besar hingga menghancurkan seluruh area yang berada di sekitar Lin Bei. Di sisi Xiao Jin terlihat sangat takjub sekaligus cukup terkejut dengan energi yang dihasilkan oleh Lin Bei. Setelah asap ledakan menghilang terlihat baju Lin Bei yang telah terkoyak, namun kekuatannya telah meningkat sangat pesat sembari dia bergumam. Dengan inti binatang iblis aku telah berhasil menerobos alam ekspansi tingkat pertama. Lalu Lin Bei kembali menggendong Xiao Jin sembari berkata bahwa dia telah sukses. Namun di dalam benak Xiao Jin berkata bahwa tubuh Lin Bei terlihat sangat lezat sehingga dia ingin memakannya. Setelah itu Lin Bei menatap ke arah Sekte Cuyun sembari berkata, "Xie Fei, Mo Ying, aku akan segera datang." Hari pun kini telah berganti, dan beralih ke dalam Sekte Cuyun yang terlihat telah begitu ramai tamu undangan yang akan merayakan pernikahan dari Mo Ying. Beralih di dalam ruang perjamuan, terlihat Mo Lingyun, dan juga Mo Ying, yang menyambut tamu mereka dari berbagai kalangan. Lalu sembari tertawa, Mo Lingyun berkata kepada Mo Ying agar dia melayani Xie Fei dengan baik dan jangan pernah mengecewakannya, dan dengan tersenyum penuh kebahagiaan, Mo Ying berkata bahwa dia mengetahuinya dan akan memberikan yang terbaik untuk Xie Fei. Lalu Mo Lingyun juga berkata, Xie Fei saat ini telah menjadi murid inti dari Aula Demon Ceiling, yang akan membuat Sekte Cuyun akan sepenuhnya berubah setelah mereka menikah, dan Mo Ying menanggapi perkataan Mo Lingyun dengan tersenyum penuh kebahagiaan. Di saat bersamaan ada 2 orang yang melayang dan menuju ke tempat Mo Lingyun dan juga Mo Ying berada. Setelah menyadari kedatangan kedua orang itu, Mo Lingyun sangatlah terkejut seketika. Lalu dia segera menunduk memberi hormat dan menyambut kedua orang itu. Sembari berkata, "Selamat datang penetua Rao." Dan ternyata orang tua itu merupakan salah seorang penetua dari Aula Demon Ceiling yang bernama Rao Yu. Lalu dia berkata, "Selamat tetua Mo Lingyun. Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga." Di saat bersamaan Xie Fei meminta agar dia secepatnya dinikahkan dengan Mo Ying, karena dia sudah tidak sabar. Namun tetua Yao meminta agar Xie Fei sedikit bersabar, karena masih banyak orang di tempat itu, dan Xie Fei pun menuruti perkataan dari tetua Yao yang kini sembari berkata, "Apakah tetua Mo Lingyun telah siap menikahkan mereka berdua?" Sembari memberi hormat Mo Lingyun berkata bahwa sepenuhnya dia telah siap. Kemudian kini beralih di aula pernikahan. Terlihat Xie Fei yang berjalan bersama Mo Ying sembari menggandeng tangannya yang membuat kedua orang itu terlihat begitu mesra, dan di saat bersamaan, berbagai sekte berbondong-bondong untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Xie Fei dan juga Mo Ying, yang membuat Mo Lingyun merasa sangat senang sembari bergumam, "Sekarang semua sekte akan bersikap sopan kepadaku." Kemudian di sisi lain, di antara banyaknya orang yang menghadiri acara pernikahan itu, terlihat seseorang yang mengenakan jubah sembari memasang ekspresi yang sangat kejam, dan ternyata seseorang itu adalah Lin Bei yang tengah menyamar sembari dia berkata, "Baguslah, ada beberapa hadiah, aku akan memanfaatkan semuanya." Di sisi Xiao Jin terlihat tengah bersantai sembari berkata, "Apakah Lin Bei ingin mencari masalah di tempat itu?" Lalu dia juga menyadari bahwa hanya ada 1 orang yang berada di tingkat kelima alam ekspansi. Beralih di aula pernikahan dan terlihat Mo Lingyun memberikan sambutan kepada semua orang sekaligus memulai acara pernikahan antara Mo Ying dan juga Xie Fei, yang kini terlihat saling bercanda dengan dipenuhi senyuman kebahagiaan. Namun di saat bersamaan Lin Bei yang masih mengenakan jubah dan berjalan di antara kerumunan sembari dia berteriak, "Hentikan!" Yang seketika itu membuat Mo Lingyun merasa cukup kesal sembari berkata, "Apa yang diinginkan oleh orang itu?" Lalu sembari tersenyum Lin Bei berkata, bahwa dia mempunyai hadiah pernikahan yang belum diberikan,
dan Mo Lingyun kembali tersenyum sembari bertanya tentang hadiah apa yang akan diberikan oleh orang itu. Kemudian sembari memegang kerah jubahnya Lin Bei berkata bahwa hadiah yang akan dia berikan adalah kepala Mo Lingyun. Dan di saat itu juga Lin Bei menarik jubahnya, sehingga menampakkan dirinya yang membuat semua orang sangatlah terkejut hingga terbelalak ketika melihat Lin Bei yang masih hidup, dan kini telah berdiri di hadapan mereka semua. Dan terlihat Mo Lingyun yang masih belum percaya, menunjuk Lin Bei dengan berkata, "Mengapa Lin Bei masih hidup?" Sembari di dalam benaknya dia bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa dia memulihkan kultivasinya hanya dengan kurun waktu 1 bulan?" Di sisi Mo Ying juga sangat syok dan terkena mental ketika melihat Lin Bei masih hidup sembari bergumam, "Ini tidak mungkin, bagaimana bisa dia masih hidup? Dia telah diracun, kultivasinya diambil dan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Bagaimana dia masih hidup?" Kemudian kini Lin Bei berjalan mendekati Mo Ying dengan sorot mata yang tajam sembari bergumam, "Hari ini, kalian semua kupastikan akan mati di tanganku." Namun sembari tertawa lebar, Xie Fei menimpalinya dengan berkata, "Kau begitu sombong, bagaimana kau bisa mengatakan hal yang begitu arogan di hadapanku?" Di saat bersamaan dengan ekspresi yang penuh ketakutan Mo Ying memperingatkan Xie Fei agar dia berhati-hati. Yang membuat Xie Fei merasa cukup terkejut, namun Xie Fei kembali menenangkan Mo Ying dengan berkata, "Dia telah kehilangan semuanya. Meskipun dia seorang jenius, saat ini dia hanyalah seekor semut bagiku." Lalu dengan sorot mata yang tajam Xie Fei berkata kepada Mo Ying, "Apakah Mo Ying berpikir bahwa dirinya akan kalah?" Dengan ekspresi yang masih muram Mo Ying menjawab, bahwa dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Lalu Xie Fei berkata, "Bagus kalau begitu." Sembari dia berjalan maju mendekati Lin Bei yang berdiri di hadapannya. Setelah berdiri di hadapan Lin Bei, Xie Fei berkata, "Lin Bei, aku mengakuimu karena kau merupakan jenius yang sangat langka dengan 5 tubuh fisik tingkat surgawi. Meskipun aku tidak tahu kebangkitan apa yang telah kau dapatkan, tapi kau telah salah karena mencari kematianmu sendiri dengan datang ke tempat ini." Lalu Lin Bei menimpalinya dengan berkata, "Sepertinya kau begitu arogan karena baru saja meningkatkan kemampuanmu, tapi sejujurnya kau tak layak untuk melawanku." Dengan sorot mata yang tajam Xie Bei kembali berkata, "Saat ini aku berada di tahap pertama alam ekspansi, alam yang belum pernah kau capai di saat masa jayamu dulu, jadi untuk saat ini bersiaplah untuk mati." Lalu dengan nada datar, Lin Bei berkata, "Aku selalu menunggunya, dan cobalah jika kau ingin kehilangan kepalamu." Setelah itu Xie Fei mengambil jarak dari Lin Bei untuk memulai pertarungan di antara mereka berdua. Kemudian Xie Fei berteriak kepada semua orang, bahwa hari ini untuk kehormatan sektenya dia akan menghabisi Lin Bei karena begitu sombong dan juga telah mengganggu acara pernikahannya. Lalu Xie Fei menunjuk Lin Bei sembari berteriak, "Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri." Di sisi para murid dari Sekte Cuyun membicarakan Lin Bei yang hanya mencari kematiannya sendiri, karena akan melawan Xie Fei yang telah berada di alam ekspansi. Dan di sisi Master Rao bergumam di dalam benaknya, karena dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lin Bei karena dia berani menampakkan dirinya di tempat itu. Namun untuk saat ini dia hanya akan mengamati keadaannya lebih dahulu. Beralih di dalam pertarungan, kini terlihat Xie Fei yang berteriak mengeluarkan tubuh fisiknya yaitu tubuh Purgatory yang sebenarnya adalah milik Lin Bei, yang membuat semua orang yang berada di sana cukup takjub, karena merasakan kekuatan yang begitu hebat dari dalam tubuh Xie Fei. Setelah itu terlihat Xie Fei yang mengumpulkan energi di tangannya sembari mengeluarkan teknik top grade yellow level tinjuan kematian. Dan mengarahkannya untuk menyerang Lin Bei yang berdiri di hadapannya sehingga melancarkan serangan yang sangat kuat hingga dapat membelah udara. Namun terlihat Lin Bei yang hanya berdiri tanpa melakukan apapun, sembari tersenyum tipis menunggu serangan itu datang kepadanya, dan di saat serangan itu mengenai tubuh Lin Bei, terjadilah ledakan yang sangatlah kuat menghancurkan area di sekitar Lin Bei, sekaligus membuat semua orang sangatlah tercengang. Beralih di sisi Xie Fei yang terlihat cukup puas karena merasa dia telah berhasil menghabisi Lin Bei hanya dengan satu serangan.
Di sisi lain Mo Ying terlihat masih saja khawatir ketika melihat pertarungan antara Lin Bei melawan Xie Fei. Namun mata Xie Fei terbelalak seketika itu juga, ketika melihat Lin Bei yang masih baik-baik saja ketika terkena serangannya yang begitu telak. Sembari Lin Bei berkata, apakah tubuh Purgatori yang begitu mendominasi hanya segini kekuatannya ketika berada di tubuhmu? Terlihat Xie Fei yang masih syok ketika melihat Lin Bei yang tidak terluka sembari dia berkata, itu tidak mungkin, bagaimana kau bisa selamat setelah menerima serangan telak seperti itu? Namun Lin Bei tidak menjawabnya dan malah berkata sembari tersenyum dengan sangat buas, sekarang adalah giliranku. Dan dalam sekejap mata, kini Lin Bei telah berada di hadapan Xie Fei sembari menyiapkan sebuah energi yang membuat Xie Fei sangatlah terkejut. Lalu Lin Bei langsung menghantamkan tinjuannya tepat mengenai tubuh Xie Fei, sehingga membuat Xie Fei berteriak kesakitan sekaligus menghancurkan baju yang sedang dipakainya, dan cairan merah mulai bercucuran dari dalam tubuh Xie Fei. Kini terlihat tubuh Xie Fei yang berlubang akibat tinjuan dari Lin Bei, sembari Xie Fei berkata, bagaimana mungkin kau bisa berada di tahap pertama alam ekspansi? Tanpa menjawab pertanyaan dari Xie Fei, Lin Bei segera memukul wajah Xie Fei dengan sangat kuat, hingga membuatnya tersungkur sekaligus mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Lalu Lin Bei segera berjalan mendekati Xie Fei yang terlihat mulai ketakutan, dan tanpa berbasa-basi, Lin Bei menginjak kepala Xie Fei dengan sangat keras hingga membuat lantai di tempat itu hancur seketika. Dan di saat itu juga, sembari menatap rendah Xie Fei, Lin Bei berkata, apakah kemampuanmu selemah ini, Xie Fei? Kau sungguh mengecewakan, yang membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut sembari berkata, ini tidak mungkin. Xie Fei berhasil dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Di sisi Mo Ying terlihat semakin cemas sembari bergumam, apakah Lin Bei telah membangkitkan tubuh fisik tingkat surgawinya lagi? Di sisi Master Rao cukup terkejut karena dengan ranah dan tubuh fisik milik Xie Fei, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan yang dilayangkan oleh Lin Bei. Lalu sembari tersenyum dia bergumam, jika Lin Bei membangkitkan lagi tubuh fisik surgawi yang lebih kuat, bukankah itu adalah kesempatanku untuk memilikinya? Kemudian sembari mengeluarkan aura kegelapan dari dalam tubuhnya, Master Rao berjalan mendekati Lin Bei. Lalu sembari mengarahkan tekanan energinya kepada Lin Bei, Master Rao berkata, karena kau telah membuat masalah di tempat ini, aku akan menghabisimu saat ini juga, yang seketika itu juga, membuat semua orang merasakan betapa kuatnya tekanan yang dikeluarkan oleh Master Rao yang berada di tahap kelima alam ekspansi. Setelah itu Master Rao mengangkat kakinya dengan sangat tinggi sehingga sebuah energi berkumpul di ujung kakinya. Lalu dia menghentakkan dengan sangat keras hingga energi itu melesat ke arah Lin Bei, yang membuat Lin Bei terpental ke belakang. Namun Lin Bei masih sempat untuk menahan serangan itu dan menjaga keseimbangannya, meskipun membuatnya memuntahkan sedikit cairan merah dari dalam tubuhnya sembari dia bergumam, sungguh kekuatan tekanan yang luar biasa. Setelah itu terlihat, Xie Fei yang telah kembali berdiri sembari meminta agar Master Rao segera menghajar Lin Bei, dan dialah yang akan menyiksanya untuk membalaskan rasa sakit yang telah dirasakannya, dan Master Rao menyetujuinya, dan akan melakukan apa yang diminta oleh Xie Fei. Di sisi lain terlihat Lin Bei meminta Xiao Jin untuk mengatasi Master Rao. Sembari menguap tanpa menjawab perkataan Lin Bei, Xiao Jin segera terbang mendekati Master Rao, yang seketika itu membuat Master Rao cukup terkejut ketika melihat Xiao Jin yang kini berada di atasnya. Namun di saat itu juga, wajah Master Rao berubah menjadi muram karena menyadari bahwa itu bukanlah hal baik. Dan di saat bersamaan, Xiao Jin menembakkan energinya yang begitu kuat ke arah Master Rao yang tidak sempat menghindarinya, yang membuat energi itu menembus tubuh Master Rao, sehingga membuat tubuh Master Rao berlubang dan sebelum kematiannya, Master Rao berkata, itu adalah binatang iblis bintang 4, dan di saat itu juga Master Rao terjatuh di hadapan semua orang, yang membuat Mo Ying dan juga Mo Lingyun sangatlah terkejut. Sembari tertunduk lemas dan dipenuhi ketakutan, Mo Lingyun berkata, bahwa semuanya telah berakhir. Di sisi Mo Ying yang juga sangat ketakutan, hingga tubuhnya bergetar dengan hebat sembari berkata, dia tidak menyangka bahwa Lin Bei memiliki binatang iblis bintang 4,
yang membuat Master Rao terbunuh hanya dengan satu serangan. Dan kini terlihat Xie Fei yang hanya bisa tertunduk lemas, ketika melihat Master Rao terbunuh di hadapannya, tanpa dia menyadari bahwa saat ini, Lin Bei telah berada di belakangnya, yang seketika itu juga, membuat Xie Fei sangat terkejut, ketika menyadari tangan Lin Bei mengarah kepadanya. Kemudian Lin Bei memegang leher Xie Fei dan mengangkatnya sembari berkata, "Xie Fei, aku dengar tadi kau ingin menyiksaku." Lalu Xie Fei berkata, karena Lin Bei telah menghabisi Master Rao, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan jika Lin Bei berani menghabisinya, keempat saudaranya dan juga ayahnya pasti akan mencari Lin Bei meskipun ke ujung dunia. Lalu sembari tersenyum tipis, Lin Bei berkata, "Baiklah, untuk saat ini aku akan melepaskanmu. Baguslah jika kau mengerti tentang konsekuensi yang akan kau dapatkan jika menghabisiku," balas Xie Fei yang masih menyombongkan dirinya, dan kini Lin Bei melepaskan Xie Fei dari genggamannya yang membuat Xie Fei merasa cukup lega. Setelah itu kini terlihat ekspresi Xie Fei yang berubah menjadi sangat marah. Dan dia berjanji suatu saat dia akan membalas semua pembuatan Lin Bei kepadanya. Namun di saat bersamaan Lin Bei kembali mendekatkan wajahnya kepada Xie Fei, yang membuat Xie Fei sangat terkejut sembari berkata, dia mengetahui tentang isi pikiran Xie Fei saat ini, yang membuat Xie Fei segera membantah perkataan dari Lin Bei. Namun Lin Bei sama sekali tak memperdulikan perkataan Xie Fei dan kembali meminta Xie Fei untuk berdiri. Lalu Lin Bei berkata bahwa Xie Fei itu sangat bodoh, karena di saat ayahnya mengambil tubuh fisik darinya, Xie Fei sudah dipastikan akan terbunuh di tangannya, dan di saat itu juga, Lin Bei menghantam ulu hati Xie Fei dengan sangat kuat, sehingga membuat Xie Fei memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya, dan pada akhirnya Xie Fei juga terbunuh di hadapan Lin Bei dengan sangat memalukan. Yang membuat Mo Lingyun, Mo Ying, dan seluruh murid Sekte Cuyun bersujud di hadapan Lin Bei. Lalu sembari menangis dan merasa frustasi, Mo Lingyun berkata bahwa semuanya telah berakhir. Kemudian dengan sorot mata yang tajam yang dipenuhi dengan kebencian, Lin Bei berkata kepada Mo Lingyun, "Mo Lingyun, hari ini merupakan akhir bagimu." Lalu Mo Lingyun merangkak mendekati Lin Bei dengan menangis sangat kencang sembari berkata, "Lin Bei, aku telah merawat dan melatihmu selama ini, di mana letak terima kasihmu kepada mastermu ini?" Namun Lin Bei hanya menertawakannya sembari berkata, "Ucapkan saja apa yang ingin kau katakan ke semua orang, mungkin aku bisa mengampunimu." Yang seketika itu membuat Mo Lingyun merasa cukup lega karena dia berpikir bahwa dia masih memiliki kesempatan. Dengan sangat senang Mo Lingyun berkata bahwa dia akan mengatakan semuanya. Namun di dalam benaknya untuk saat ini dia harus bertahan hidup lebih dulu, dan di masa depan dia akan membalasnya. Kemudian Mo Lingyun berkata kepada semua master yang hadir di tempat itu, bahwa semua yang telah terjadi di Sekte Cuyun merupakan buah dari kesalahannya di masa lalu. Dan dia berkata bahwa dia sangat menyesal. Lalu Mo Lingyun mengatakan semua yang terjadi untuk mencapai puncak di masa depan. Dia tidak ragu untuk mengorbankan muridnya, dia juga menyuruh Mo Ying untuk memberikan racun untuk menyegel kultivasi dari Lin Bei. Yang seketika itu juga, membuat semua master yang berada di sana sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mo Lingyun. Lalu Mo Lingyun juga berkata bahwa tubuh fisik tingkat surgawi yang dimiliki oleh Xie Fei sebenarnya adalah milik Lin Bei, yang seketika itu membuat salah seorang master merasa sangat marah sembari dia berkata, dia tidak menyangka Mo Lingyun merupakan seseorang yang sangat hina, dan di saat itu juga, semua penetua yang menghadiri acara pernikahan itu meninggalkan Sekte Cuyun, sembari mencemooh Mo Lingyun dan mereka berkata, di masa depan mereka tidak akan pernah lagi memandang Sekte Cuyun. Di sisi para murid lain pun juga berkata bahwa mereka tidak menyangka bahwa master sektenya melakukan hal keji seperti itu kepada seniornya. Dan kini semua orang telah berhamburan pergi meninggalkan Sekte Cuyun, dan hanya menyiksakan Mo Lingyun, Lin Bei, dan juga Mo Ying yang masih tertunduk lemas karena tidak menyangka semua ini akan terjadi. Sembari menatap kepergian para master itu, Lin Bei berkata, kumpulan master itu takut dengan kekuatanku, makanya mereka segera pergi dengan cepat dari tempat ini. Kemudian Lin Bei berjalan mendekati Mo Ying,
yang membuat Mo Ying sangat ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Lalu dengan sorot mata yang tajam Lin Bei berkata, Mo Ying, aku sangat tulus kepadamu, tapi kau malah mengkhianatiku. Di saat bersamaan Mo Lingyun berkata kepada Lin Bei, karena dia telah mengikuti perintah Lin Bei, apakah sekarang Lin Bei bisa melepaskannya? Namun dengan sorot mata yang tajam Lin Bei berteriak, Mo Lingyun, apa kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Yang seketika itu membuat Mo Lingyun dan juga Mo Ying sangatlah terkejut, hingga membuat Mo Lingyun terjatuh karena ketakutan sembari dia berkata, kenapa kau tidak menepati ucapanmu? Tanpa berbasa-basi, Lin Bei segera bergerak maju menyerang Mo Lingyun, dengan pukulannya yang membuatnya terbunuh saat itu juga. Kemudian sembari menatap mayat Mo Lingyun, Lin Bei berkata, membiarkan tubuhmu tetaplah utuh adalah suatu kebaikan yang ku berikan kepadamu. Di sisi Mo Ying terlihat sangat syok dan terkena mental ketika melihat ayahnya terbunuh di depan matanya. Lalu Lin Bei berjalan mendekati Mo Ying sembari berkata, baiklah, sekarang giliranmu, yang membuat Mo Ying tertawa dengan sangat keras karena dia telah kehilangan akalnya sembari berteriak bahwa semuanya telah berakhir. Sembari menunjuk Lin Bei, Mo Ying berkata, meskipun Lin Bei telah menghabisi semua orang, cepat atau lambat Lin Bei juga akan terbunuh oleh Sekte Yao Tian dan juga Aula Demon Ceiling, yang seketika itu membuat Lin Bei merasa sangat kesal ketika mendengarnya. Namun tak berhenti di situ, Mo Ying tertawa dengan sangat keras sembari menyuruh Lin Bei untuk menikmati sisa hidupnya yang hanya sekejap mata, dan dia berjanji akan selalu menunggu Lin Bei di neraka. Dan di saat bersamaan, sebuah energi melesat dengan sangat cepat menembus kepala Mo Ying, dan terlihat Lin Bei yang hanya terdiam menatap tubuh Mo Ying, yang mulai tersungkur karena telah kehilangan nyawanya. Setelah itu Lin Bei memikirkan perkataan dari Mo Ying, yang menurutnya memiliki kebenaran karena di masa depan jalannya akan semakin sulit, tapi semua tekanan itu akan membuatnya menjadi bertambah kuat. Ucap Lin Bei sembari berjalan meninggalkan Sekte Cuyun yang telah dipenuhi dengan mayat. Lalu dengan sorot mata yang tajam, Lin Bei berkata dengan dirinya sendiri, bahwa dia akan menghancurkan semua yang menghalangi dan berdiri di atas kakinya sendiri. Namun terlihat Xiao Jin yang menertawakan Lin Bei setelah mendengar perkataannya. Sembari dia berkata, bocah kecil ini sangat sombong dengan kultivasinya yang masih berada di tahap awal alam ekspansi. Tapi tenang saja, aku akan menemanimu, dan melihat seberapa jauh kau dapat berkembang. Kemudian kini berpindah di Aula Demon Ceiling yang berada di sebuah bukit di tengah laut. Lalu terlihat di dalam aula utama, Xie Ping tengah bertemu dengan Master Puncak dari Aula Demon Ceiling. Dan Master Puncak itu meminta Xie Ping untuk duduk dan tidak merasa sungkan di tempat itu. Namun Xie Ping segera menolaknya sembari berkata bahwa dia akan berdiri saja. Kemudian Master Puncak yang bernama Master Tu kembali berkata, sejak Xie Fei menjadi murid inti di dalam Aula Demon Ceiling, mereka telah menjadi keluarga. Jadi tidak perlu sungkan. Kemudian Xie Ping menyetujui permintaan dari Master Tu. Sembari Xie Ping berterima kasih kepada Master Tu karena telah diizinkan untuk duduk. Namun di saat bersamaan ada seorang penjaga yang meminta izin untuk memberikan laporan, dan penjaga itu segera berjalan menuju Master Tu yang membuatnya berpapasan dengan Xie Ping yang akan duduk. Lalu penjaga itu membisikkan sebuah informasi kepada Master Tu, yang seketika itu juga membuat Master Tu cukup terkejut. Kemudian Master Tu kembali memanggil Xie Ping untuk meminta waktunya sebentar, yang membuat Xie Ping cukup terkejut, lalu dia segera berbalik dan kembali menghadap Master Tu. Kemudian Master Tu berkata, bahwa ada berita baru dan sangat penting yang harus dia sampaikan kepada Xie Ping, yang membuat Xie Ping cukup penasaran sembari bertanya tentang berita apakah itu. Lalu Master Tu berkata, bahwa Lin Bei dari Sekte Cuyun telah kembali ke Sekte Cuyun untuk menemui Mo Lingyun dan juga Mo Ying, yang seketika itu juga, membuat Xie Ping sangat terkejut sembari berkata, itu tidak mungkin, bagaimana mungkin Lin Bei bisa kembali? Kemudian Master Tu lanjut berkata, tidak hanya itu, tapi Lin Bei juga telah menghabisi Xie Fei dan juga salah satu master dari Aula Demon Ceiling, yang membuat ekspresi Xie Ping menjadi muram seketika. Namun penetua Aula Demon Ceiling lainnya tersenyum tipis setelah mendengar berita itu. Dengan keterkejutan yang masih menyelimutinya,
Xie Ping masih belum percaya sembari berkata, bagaimana itu mungkin? Master Rao telah berada di tingkat kelima alam ekspansi, bagaimana dia bisa terbunuh? Lalu Master Tu berkata, mungkin Lin Bei memiliki rahasia besar di balik semua itu. Dan dengan sorot mata yang tajam Master Tu bertanya, Xie Ping, kau tidak akan menuntut apapun dari kami kan? Dan dengan rasa takut yang luar biasa, Xie Ping segera menjawab bahwa tentu saja dia tidak akan meminta apapun. Setelah itu ekspresi dari Master Tu menjadi seperti semula, sembari memanggil seorang penetua yang bernama Master Zhao. Lalu Master Tu segera menyuruh Master Zhao untuk menangkap Lin Bei karena telah menghabisi murid dan juga penetua dari Aula Demon Ceiling. Dan dengan sorot mata yang tajam, Master Zhao segera menyetujui perintah dari Master Tu. Kemudian Master Tu kembali berkata, sungguh disayangkan, tubuh fisik purgatori telah menghilang. Di sisi Xie Ping terlihat sangatlah murka sembari bergumam, Lin Bei, dimanapun kau berada aku akan mencarimu dan mengulitimu hidup-hidup untuk membalaskan dendam ini. Kemudian kini beralih di sebuah gua, yang terlihat Lin Bei tengah berada di sana setelah dia menguras habis harta yang dimiliki oleh Mo Lingyun, dan dia juga merasa sangat senang karena di antara harta itu, ada 2 buah inti binatang iblis bintang 3 yang mungkin akan membuatnya meningkatkan kultivasinya ke tingkat ketiga di alam ekspansi. Di sisi Xiao Jin menatap payah Lin Bei yang merasa sangat senang karena mendapatkan inti binatang iblis tingkat 3. Karena di dalam istana surgawinya terdapat berbagai harta surgawi yang tak ternilai dan juga berbagai jenis senjata spiritual tingkat atas yang tertumpuk di beberapa ruangan. Lalu dengan ekspresi lesu Xiao Jin kembali bergumam bahwa dia sangat rindu ketika dia berbaring sembari menikmati seluruh harta surgawinya. Setelah itu Lin Bei tersenyum menatap Xiao Jin, lalu dia berkata terimalah ini. Kau telah sangat membantuku, sembari melemparkan sebuah pil yang membuat Xiao Jin sangat terkejut. Karena itu hanyalah pil tingkat rendah yang membuatnya tidak ingin memakannya. Namun karena pil itu mengeluarkan sinar dan juga aroma yang menggoda, Xiao Jin mulai tertarik namun dia masih menahannya. Tetapi karena tidak ada yang lain, akhirnya Xiao Jin mengambil pil itu dan langsung menelannya, dan di saat bersamaan, Lin Bei meraih tubuh Xiao Jin dan membawanya dengan paksa yang membuat Xiao Jin sangatlah terkejut. Setelah semua urusannya selesai Lin Bei meninggalkan Sekte Cuyun. Sembari menatap Lin Bei Xiao Jin bergumam, jika yang membalas dendam adalah dirinya, tidak hanya sektenya melainkan semua yang berada di sekitar sekte itu akan dia hancurkan. Lalu Xiao Jin lanjut berkata, menurutnya Lin Bei terlalu baik, namun di saat bersamaan sebuah ledakan yang sangat kuat menghancurkan Sekte Cuyun. Setelah Lin Bei berjarak cukup jauh dari Sekte Cuyun, yang membuat Xiao Jin menarik kembali perkataannya sembari bergumam, kau sangat licik anak muda. Tak terasa setengah bulan telah berlalu sejak kehancuran Sekte Cuyun, dan kini berada di perbatasan timur dan terlihat Lin Bei yang sedang melakukan perjalanan dengan semua penduduk desa. Di tengah perjalanan kepala desa sebelumnya, berkata kepada Lin Bei yang kini telah menjadi kepala desa, bahwa kelompok mereka semakin hari semakin bertambah kuat. Di sisi Lin Bei terlihat cukup tertekan karena dia tidak pernah berpikir untuk membawa orang sebanyak itu untuk melakukan perjalanan. Kembali sebelum keberangkatan Lin Bei, terlihat kepala desa yang memohon kepada Lin Bei agar dia menjadi kepala desa, dan semua orang yang berada di desa itu memaksa agar mereka diizinkan untuk mengikuti Lin Bei. Kembali ke masa sekarang, Lin Bei berkata kepada kepala desa bahwa setelah melewati gurun itu, mereka akan sampai di wilayah selatan, dan mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya setelah berada di sana. Lalu kepala desa berkata, bahwa dia telah mengumpulkan 120 anak muda dari desa dan memberikan seni penyempurnaan tubuh King Niu, dan Lin Bei berkata, dengan seni itu mereka akan dapat mencapai tahap pertama kebangkitan Qi. Kemudian kepala desa berkata, bahwa semua itu bisa diartikan mereka telah mengambil jalan kultivasi dan dia juga menyarankan dengan jumlah mereka saat ini, mereka bisa membentuk sebuah sekte di wilayah selatan. Dan terlihat Lin Bei masih memikirkan usulan dari kepala desa tentang pembuatan sekte di wilayah selatan. Beralih di sisi lain gurun pasir itu, terlihat ada beberapa bandit yang telah berada di sana untuk menangkap Lin Bei, dan salah satu bandit itu berkata menurut mata-matanya,
Lin Bei akan melewati tempat itu, lalu rekannya yang lain berkata bahwa mereka hanya perlu menangkap Lin Bei dan menyerahkannya ke Aula Demon Ceiling, dan dia juga berkata bahwa hari ini merupakan hari yang baik untuk mereka. Dan terlihatlah di antara para bandit itu terdapat Master Zhao, yang merupakan salah satu penetua dari Aula Demon Ceiling yang merencanakan penangkapan Lin Bei. Beralih di sisi Lin Bei, terlihat kepala desa memanggil Lin Bei sebagai kepala sekte, sembari berkata bahwa di depan terdapat sebuah tempat yang dapat digunakan untuk beristirahat. Lalu Lin Bei menyetujui saran kepala desa untuk beristirahat sebentar sembari dia bergumam tentang kepala desa yang telah memanggilnya sebagai kepala sekte. Beralih ke tempat para bandit, yang sedang memantau Lin Bei dari atas bukit, mereka cukup terkejut ketika melihat Lin Bei bersama dengan banyak sekali orang. Lalu bandit bertopi berkata, apakah Lin Bei membawa semua sekte Cuyun pergi bersamanya? Namun Master Zhao berkata, mereka tidak perlu mengkhawatirkan kumpulan orang itu, karena mereka hanyalah kumpulan orang tua yang tidak berguna. Beralih di sisi Lin Bei berserta rombongan, terlihat Lin Bei yang telah menyadari bahwa ada sekelompok bandit yang telah mengepungnya. Namun sembari tersenyum tipis Lin Bei berkata, mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Lalu Lin Bei berkata kepada kepala desa bahwa dialah yang akan mengatasi bandit itu sendirian, dan kepala desa menyetujui apa yang dikatakan oleh Lin Bei. Kemudian pemimpin bandit itu berteriak kepada Lin Bei, bahwa mereka akan menangkap Lin Bei dan menyerahkannya kepada Aula Demon Ceiling. Lalu dengan sorot mata yang tajam Lin Bei berkata, agar mereka cepat menyerangnya karena dia tidak punya banyak waktu untuk meladeni sampah seperti mereka. Dan di saat itu juga, pemimpin bandit berteriak ke para bawahannya untuk menyerang Lin Bei secara bersamaan. Dan mereka semua pun melompat dari atas tebing sembari menyiapkan senjatanya. Di sisi Lin Bei mulai mengumpulkan energi yang begitu dahsyat di tangannya sembari menatap tajam ke arah sekumpulan bandit itu. Dan di saat itu juga, Lin Bei menghantamkan tinjuannya ke arah para bandit sehingga terjadilah sebuah ledakan yang sangat kuat, hingga menghancurkan sebuah tebing dan juga menghamburkan para bandit itu hingga kehilangan kesadarannya. Dan di antara bandit itu terlihat juga Master Zhao yang ikut serta di dalamnya dan kini telah tergeletak di tanah. Namun ternyata Master Zhao hanya berpura-pura kehilangan kesadarannya untuk menyerang Lin Bei di saat ada kesempatan. Kemudian kini terlihat kepala desa yang berkata kepada Lin Bei bahwa semua orang yang menyerang mereka selalu tumbang hanya dengan satu pukulan Lin Bei. Sembari tersenyum Lin Bei berkata, mereka semua hanyalah sekumpulan sampah baginya. Namun Lin Bei cukup kebingungan karena tidak ada orang dari sekte Yao Tian dan Aula Demon Ceiling yang mengejarnya. Dan kepala desa berkata sebentar lagi mereka akan sampai wilayah selatan, jadi Master Sekte jangan khawatir. Dan terlihat Lin Bei yang mulai kembali tenang. Lalu Lin Bei berkata kepada kepala desa agar mereka semua beristirahat di tempat itu. Dan besok mereka akan kembali berjalan. Hari pun kini telah berganti malam, dan terlihat sekumpulan bandit itu tengah diikat dan juga disumpal mulutnya, yang membuat para bandit itu sangat terkejut setelah kembali tersadar. Di sisi lain, terlihat Lin Bei yang mengawasi mereka semua dari atas tebing, sembari dia bergumam, mungkin aku akan benar-benar membangun sebuah sekte. Namun di saat bersamaan Lin Bei merasakan keberadaan seseorang yang mulai mendekat ke arahnya, dan ternyata saat ini Master Zhao telah berada di belakang Lin Bei dengan menghunuskan sebuah pisau ke tubuh Lin Bei, sembari meminta Lin Bei agar tidak bergerak. Dengan ekspresi yang masih sangat tenang, Lin Bei bertanya tentang siapakah identitas wanita itu sebenarnya. Lalu wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu penetua dari Aula Demon Ceiling yang bernama Zhao Qing. Aku tahu kau memiliki binatang iblis, tapi dengan jarak ini jika kau berbuat sesuatu aku akan sangat mudah menghabisimu, ucap Master Zhao sembari mengancam Lin Bei. Jika kau ingin menghabisiku, kau pasti akan melakukannya sejak tadi. Katakan saja apa yang sebenarnya kau inginkan, ucap Lin Bei dengan ekspresi datar, yang seketika itu membuat Master Zhao tersenyum lebar sembari memuji Lin Bei yang cukup cerdas. Lalu Master Zhao berkata bahwa yang diinginkannya adalah tubuh fisik milik Lin Bei. Lalu sembari tersenyum tipis Lin Bei berkata, kau ingin tubuh fisikku? Apa kau tidak takut melawan Aula Demon Ceiling? Dan Master Zhao berkata bahwa demi tubuh fisik surgawi,
Aula Dimensi Ling bukanlah masalah, tapi kau memang orang yang penuh misteri dengan 6 tubuh fisik surgawi. Lalu Lin Bei menjawab dengan berkata bahwa dia hanya terlalu jenius. Kemudian di saat bersamaan, sorot mata Master Zhao berubah menjadi tajam, sembari dia mengeluarkan kekuatannya dan berkata, tapi sayang sekali, sebentar lagi kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan di saat itu juga, Master Zhao mengarahkan energinya yang begitu kuat ke arah tubuh Lin Bei. Kemudian Master Zhao menjulurkan lidahnya sehingga membuatnya mengeluarkan sebuah teknik, hingga menciptakan fluktuasi energi yang menyerupai sebuah monster dengan mulut yang sangat lebar. Lalu Master Zhao mulai menyerap paksa tubuh fisik yang berada di dalam diri Lin Bei menggunakan teknik yang telah dikeluarkannya. Namun Qin Bei tak membiarkannya begitu saja sembari dia berkata, keterampilanmu sangatlah buruk. Dan di saat itu juga, Lin Bei melepaskan energi yang berada di tubuhnya, sehingga memunculkan ledakan energi yang sangat kuat di sekitar tubuh Lin Bei, hingga membuat Master Zhao terlempar cukup jauh ke belakang. Namun Master Zhao masih sempat untuk menghalau tekanan energi itu yang membuatnya sangat terkejut sembari dia berkata, kau sebenarnya telah mencapai tahap keempat alam ekspansi. Dan di dalam benaknya dia bergumam, monster macam apa bocah ini, aku berlatih selama 30 tahun dan hanya mencapai tahap ke-6 alam ekspansi, dan dia hanya dengan waktu singkat dapat mencapainya, lanjut Master Zhao sembari menatap Lin Bei yang berjalan ke arahnya dengan aura yang sangatlah menakutkan. Karena merasa perhitungannya telah salah, Master Zhao mencoba untuk melarikan diri dari Lin Bei dengan bergerak sangat cepat. Namun kini terlihat di balik baju Lin Bei terdapat Xiao Jin yang berekspresi sangat kesal. Lalu dengan sekejap mata Xiao Jin telah berada di hadapan Master Zhao, sembari mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, yang seketika itu juga membuat Master Zhao sangatlah terkejut hingga membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Namun tanpa berbasa-basi Xiao Jin langsung menembakkan energinya tepat mengenai tubuh Master Zhao, yang membuat Master Zhao terbunuh saat itu juga, dengan tubuh yang tak lagi tersisa dan hanya menyisakan kedua kakinya saja. Lalu sembari berbalik ke dalam baju Lin Bei, Xiao Jin bergumam, sampah sialan, itulah akibatnya jika kau berani mengganggu tidurku. Di sisi para penduduk desa terlihat sangat terkejut ketika ledakan besar terjadi di tebing tempat Lin Bei berada, lalu kepala desa beserta beberapa orang lainnya segera berjalan mencari Lin Bei sembari berkata, Master Sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Dan Lin Bei menjawab tidak ada hal yang terjadi. Lalu dia berkata kepada kepala desa agar menyuruh semua orang untuk mengemasi barang-barangnya. Dan kepala desa pun segera melaksanakan tugas dari Lin Bei. Setelah beberapa saat perjalanan yang cukup panjang, kini rombongan Lin Bei telah berada di gerbang kota Qingsui, yang berada di wilayah Xinjiang Selatan. Di sisi kepala desa terlihat tertawa dengan puas karena mereka telah sampai di kota Qingsui. Namun terlihat Lin Bei yang mengamati sekitarnya sembari berkata, menurutnya ada sesuatu yang tidak beres, dan kepala desa juga menyadari sesuatu ketika melihat beberapa orang dengan ekspresi muram meninggalkan kota itu. Lalu kepala desa menghentikan salah satu orang itu sembari bertanya, mengapa ada banyak orang yang ingin meninggalkan kota? Kemudian orang itu bertanya, apakah rombongan kepala desa berasal dari tempat yang jauh? Dan kepala desa menjawabnya bahwa itu benar. Lalu orang itu kembali berkata, bahwa rombongan kepala desa berada di tempat yang salah, dan dia juga menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat itu, yang membuat kepala desa cukup penasaran sembari bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian orang itu menjelaskan bahwa baru-baru ini ada sekelompok bandit yang datang ke kota Qingsui. Bandit itu merampok orang dan bahkan menghabisi orang yang tidak bersalah. Menurut yang dia dengar setibanya di kota Qingsui, para bandit itu langsung menghabisi penguasa kota, dan keadaan kota ini sangatlah kacau karena para penduduk merasa ketakutan dengan kehadiran bandit itu. Di saat bersamaan, Lin Bei bertanya tentang tahap kultivasi dari penguasa kota dan juga pemimpin bandit yang menyerang kota. Lalu orang itu berkata bahwa penguasa kota berada di tahap kedua alam ekspansi dan untuk pemimpin bandit berada di tahap keempat alam ekspansi. Setelah mengetahuinya Lin Bei memutuskan untuk memasuki kota Qingsui meskipun seseorang itu terus menyarankannya untuk meninggalkan kota itu.
Lalu Lin Bei berkata kepala desa agar mereka segera memasuki kota dan menemui sekumpulan bandit yang menjarah kota itu. Kemudian kini Lin Bei beserta rombongannya telah memasuki kota Qingsui yang terlihat sangat ramai sembari Lin Bei bergumam, menurutnya kota Qingsui tidak terlalu kecil, jadi dia berniat untuk mengambil kekuasaan kota dan menjadikan kota itu di bawah naungannya. Kemudian kini beralih di dalam kediaman penguasa kota Qingsui, dan terlihat seorang wanita yang tengah duduk di sebuah singgasana dengan beberapa orang bawahan yang sedang menghadap kepadanya. Lalu wanita itu bertanya apakah benar para penduduk kota tengah panik dan melarikan diri dari kota Qingsui. Lalu pria botak berkata bahwa itu benar, karena penduduk kota Qingsui merasa ketakutan dengan penguasa kota saat ini, yang menurut mereka sangat kejam. Padahal penguasa kota saat ini hanya ingin membantu mereka dari kekangan penguasa kota sebelumnya. Di saat bersamaan, ada seseorang yang datang sembari memberikan laporan bahwa ada banyak orang luar yang baru saja datang ke tempat itu. Yang seketika itu mengejutkan penguasa kota sembari berkata apakah itu benar, lalu orang itu berkata bahwa itu memang benar, kemudian penguasa kota bertanya di manakah orang luar itu sekarang, dan orang itu berkata bahwa mereka saat ini sedang beristirahat di sebuah penginapan. Setelah itu penguasa kota meminta para bawahannya untuk mengikutinya menemui sekumpulan orang luar itu. Kemudian kini berpindah di sebuah penginapan di dalam kota Qingsui, dan terlihat Lin Bei telah berada di sana sembari meminum teh, namun pemilik penginapan meminta Lin Bei untuk segera meninggalkan kota itu, karena ada bandit berbahaya di kota Qingsui, tetapi Lin Bei mengabaikannya sembari berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Yang membuat ekspresi pemilik penginapan berubah menjadi muram karena merasa khawatir Lin Bei akan terkena masalah. Di saat bersamaan dari arah luar penginapan terdengar suara kuda yang berlari dengan sangat cepat, yang seketika itu juga membuat pemilik penginapan sangatlah terkejut sembari berkata, para bandit telah datang. Namun di sisi Lin Bei sorot matanya berubah menjadi tajam sembari berkata, bahwa dia telah menunggu kedatangan mereka. Di sisi lain terlihat kepala desa yang cukup khawatir. Namun Lin Bei berkata bahwa semua akan baik-baik saja, sembari dia berjalan keluar dari penginapan itu. Berpindah di luar penginapan, terlihat Lin Bei yang telah menemui para bandit yang ternyata dia adalah sang penguasa kota. Lalu penguasa kota bertanya kepada Lin Bei, apakah dia adalah orang luar yang sedang melarikan diri ke kota itu. Dan Lin Bei berkata bahwa itu memang benar. Setelah mendengar jawaban dari Lin Bei, penguasa kota segera menuruni kudanya, yang membuat Lin Bei cukup terkejut. Lalu penguasa kota segera berlari dan membenamkan wajah Lin Bei ke belahannya sembari penguasa kota berkata, Lin Bei merupakan orang yang sangat baik, yang seketika itu juga membuat para bawahannya merasa terbengong melihat kelakuan pemimpinya. Kemudian Lin Bei segera menarik dirinya dari belahan itu, yang membuat wajahnya menjadi merah sembari berkata, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Setelah itu karena itu bukan tempat yang baik untuk berbicara, penguasa kota mengajak Lin Bei untuk memasuki penginapan untuk membicarakan sesuatu. Kemudian kini beralih di penginapan, penguasa kota memulai pembicaraan dengan berkata, karena Lin Bei dan kelompoknya merupakan pengungsi, mereka harus tinggal di dalam kota Qingsui. Dan orang-orangnya lah yang akan menyiapkan semua kebutuhan Lin Bei beserta kelompoknya. Namun sebelum itu, Lin Bei bertanya, apakah penguasa kota tidak takut dengan siapa yang menjadi musuhnya? Lalu penguasa kota berkata, jika Lin Bei beserta kelompoknya berada di dalam kota Qingsui, dia pasti bisa melindunginya. Setelah itu Lin Bei berkata bahwa yang telah dia singgung adalah Aula Demon Ceiling. Apakah penguasa kota masih berani? Yang seketika itu membuat kedua bawahan penguasa kota sangatlah terkejut, sembari bertanya apakah Lin Bei benar-benar menyinggung Aula Demon Ceiling. Lalu Lin Bei berkata dengan sangat santai bahwa itu benar, karena dia telah menghabisi murid inti dan juga seorang penetua dari Aula Demon Ceiling. Kemudian dengan nada tinggi penguasa kota berkata, pasti dia bisa melindungi mereka, karena Aula Demon Ceiling berada di Xinjiang Timur, dan mereka saat ini berada di Xinjiang Selatan. Jadi tidak mungkin mereka akan sampai ke tempat ini. Lalu Lin Bei lanjut berkata, kalau begitu bagaimana dengan Sekte Burning Sun, Sekte Endless Sword, Pavilion Nisui, dan Sekte Tiadao yang juga mengejarku?
Yang seketika itu membuat penguasa kota semakin tertekan. Sembari terbata-bata dia berkata, semua sekte itu berada cukup jauh dari wilayah selatan. Setelah itu Lin Bei berdiri sembari berkata, dia tidak menyangka bahwa penguasa kota sangatlah berani. Namun mereka semua tidak ada yang merespon perkataan dari Lin Bei. Yang seketika itu membuat Lin Bei baru tersadar setelah mengamati mereka bertiga. Dan ternyata mereka bertiga telah kehilangan kesadarannya, karena memikirkan musuh-musuh Lin Bei yang sangat di luar nalar manusia. Kemudian Lin Bei menepukkan tangannya untuk memanggil bawahannya, agar mereka membantu penguasa kota beserta bawahannya, sembari berkata, aku tidak menyangka mereka sepayah ini. Setelah itu terlihat kepala desa yang telah berada di sana karena panggilan dari Lin Bei, yang membuat kepala desa cukup terkejut setelah melihat penguasa kota beserta bawahannya telah pingsan, sembari bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Lin Bei berkata bahwa mereka pingsan karena ketakutan, dan Lin Bei juga memerintahkan kepala desa agar menyiapkan beberapa orang untuk membawa mereka bertiga pergi ke kediaman penguasa kota bersamanya. Kemudian kini beralih di jalanan kota Qingshui, dan terlihat para bawahan penguasa kota itu telah diikat, dan dibawa oleh bawahan Lin Bei berjalan di pusat kota untuk menuju ke kediaman kota, yang membuat semua penduduk kota sangat terkejut sembari membicarakan tentang apa yang mereka lihat saat ini. Beralih di pusat aula Demon Ceiling, dan terlihat Master Tu yang berkata, dia telah kehilangan komunikasi dengan Master Zhao, lalu dia lanjut bertanya kepada seseorang, Master Rao telah terbunuh, dan Master Zhao saat ini tubuhnya tidak ditemukan. Lalu apa yang kau pikirkan tentang kejadian ini? Kemudian seorang master dengan tubuh kecil berkata, pasti ada rahasia yang lebih besar dari Lin Bei. Jika tidak Master Zhao tidak akan menghilang seperti ini. Saat ini Lin Bei telah melarikan diri di wilayah selatan, terlebih lagi kompetisi antara keempat wilayah akan segera terjadi. Lalu Master Tu berkata, itu benar, kompetisi antara keempat wilayah akan terjadi. Namun kita telah kehilangan tubuh fisik purgatori dan keempat sekte lainnya, masih memiliki seseorang yang memiliki tubuh fisik surgawi yang merupakan ancaman bagi aula Demon Ceiling. Kemudian sembari berdiri mengeluarkan auranya, Master Tu berkata, baiklah kita akan mendiskusikan Lin Bei lebih lanjut, dan juga semua penetua harus melatih murid aula Demon Ceiling dengan keras, agar dapat memenangkan kompetisi empat wilayah. Setelah itu Master Tu meminta semua penetua aula Demon Ceiling yang hadir di sana untuk kembali ke tempat mereka masing-masing, dan para penetua pun segera menghilang dari tempat duduknya, dan kini hanya menyisakan Master Tu sendirian di dalam aula utama. Kemudian Master Tu meluapkan kemarahannya dengan memperlihatkan wujud aslinya, sehingga aura yang sangat menakutkan keluar dari dalam dirinya sembari dia berteriak, apa gunanya aku menjaga tubuh purgatori selama ini, jika itu pada akhirnya akan menghilang. Lin Bei, kau hanya dari sekte kecil, bagaimana seorang penetua dari aula Demon Ceiling tidak mampu untuk menangkapnya? Dasar sialan, lagi-lagi kali ini aku akan kalah di kompetisi empat wilayah. Kemudian kini beralih di aula sekte Yao Tian yang terlihat begitu tenang. Namun di dalam sekte terlihat Xie Ping yang begitu lesu sembari bertanya ke seorang pelayan tentang apakah semua surat telah terkirim. Lalu pelayan itu berkata bahwa dia telah menyerahkannya ke empat tuan muda. Suatu saat aku pasti akan memakan Lin Bei hidup-hidup untuk membalaskan dendam Xie Fei, dan aku juga masih memiliki 4 putra yang sangat baik, ucap Xie Ping sembari menangis. Kemudian pelayan itu mengambil sebuah surat sembari berkata, balasan surat telah sampai tuan, dan dia meminta agar master sektenya membacanya sendiri sembari menyerahkan surat itu kepada Xie Ping. Setelah menerima dan membaca surat itu, ekspresi Xie Ping berubah menjadi sangat terkejut hingga tubuhnya bergetar, sehingga membuat Xie Ping memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya hingga surat-surat itu berhamburan, dan ternyata surat itu berisi penolakan dari semua anaknya, karena mereka akan berfokus kepada kompetisi empat wilayah. Kemudian kini berpindah di kediaman penguasa kota Qingshui, dan terlihat penguasa kota yang perlahan mulai tersadar yang membuatnya sangat terkejut, setelah menyadari bahwa dirinya baru saja tak sadarkan diri sembari dia berkata, sepertinya dia baru mengalami mimpi buruk, dan para bawahannya yang lain juga ikut menimpali bahwa mereka juga mengalaminya, yang seketika itu juga, membuat mereka semua yang berada di sana sangat terkejut karena telah mengalami mimpi yang sama. Lalu sembari menghembuskan nafas lega, penguasa kota berkata,
Mimpi itu sangat menakutkan karena ada seseorang yang menjadi musuh dari Aula Dimensiling dan juga keempat sekte besar lainnya, dan semua bawahannya mengangguk setelah mendengar cerita dari penguasa kota. Namun di saat bersamaan, mereka semua sangatlah syok hingga mengeluarkan keringat dingin dari dalam tubuhnya ketika menyadari bahwa itu semua bukanlah mimpi. Di saat bersamaan Lin Bei berjalan mendekati mereka sembari berkata, "Apakah mereka semua telah tersadar?" Lalu Lin Bei berjalan dengan santai melewati penguasa kota yang seketika itu juga, membuat penguasa kota hanya terdiam membatu karena merasa sangat ketakutan. Setelah itu kini Lin Bei telah duduk di atas singgasana penguasa kota dengan mengeluarkan aura yang begitu menakutkan sembari berkata, "Pertemuan kita adalah takdir, dan kalian semua harus menjadi pengikutku mulai sekarang. Apakah ada yang ingin berpendapat?" Lalu dengan tubuhnya yang masih bergetar ketakutan, penguasa kota bertanya, "Apakah boleh mereka menolaknya?" Dengan tersenyum tipis, Lin Bei berkata, "Tentu saja bisa." Lalu penguasa kota beserta semua bawahannya segera bergegas akan keluar dari dalam kediaman penguasa kota. Namun sebelum mereka melangkahkan kakinya keluar pintu, Lin Bei kembali berkata jika mereka berani keluar mereka akan mengetahui akibatnya, yang membuat seluruh tubuh mereka merinding seketika. Lalu penguasa kota kembali berkata, apakah mereka benar-benar tidak bisa mendiskusikannya? Dan dengan sangat tegas sembari menatapnya dengan sangat tajam, Lin Bei berkata bahwa tidak ada yang boleh menolaknya, yang membuat penguasa kota menangis sembari berkata bahwa keberuntungannya sangatlah buruk. Kemudian Lin Bei berkata agar penguasa kota itu menceritakan keadaan di wilayah selatan karena dia pertama kali berada di sana. Lalu di saat penguasa kota akan menceritakannya, kepala desa telah berada di sana sembari membawa kabar bahwa ada sesuatu hal yang buruk, yang membuat semua orang yang berada di sana dan juga Lin Bei cukup terkejut. Lalu kepala desa berkata bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai utusan dari istana Liang Yi, dan meminta agar penguasa kota saat ini yaitu Lin Bei menemuinya. Kemudian Lin Bei bertanya tentang istana Liang Yi, dan penguasa kota menjelaskan bahwa istana Liang Yi merupakan kekuatan utama di wilayah selatan yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kemudian Lin Bei segera mengambil Xiao Jin yang sedang tertidur di dalam bajunya, lalu Lin Bei bertanya apakah Xiao Jin bisa melawan seseorang dari istana Liang Yi itu, yang seketika itu juga, membuat Xiao Jin sangatlah marah dan langsung memukul wajah Lin Bei dengan sangat keras sembari berkata, dia hanya berada di tahap 3 alam ekspansi, bagaimana bisa kau membangunkanku hanya untuk semut seperti itu? Sembari memegangi pipinya yang memar Lin Bei berkata, maafkan aku baru menyadari bahwa dia sangat mudah untuk dikalahkan. Kemudian dengan sorot mata yang tajam, Lin Bei menyuruh kepala desa, jika utusan itu ingin menemuinya maka datanglah secara langsung, dan jika tidak ingin, segera usir dia keluar dari kota Qingsui. Dan kepala desa segera melaksanakan perintah dari Lin Bei lalu dia pergi setelah memberi hormat kepadanya. Di sisi para bawahan penguasa kota, dan penguasa kota itu sendiri baru menyadari bahwa tidak heran jika Lin Bei dikejar oleh kelima sekte besar, karena menurutnya, Lin Bei terlalu gila. Kini beralih di luar kediaman penguasa kota, terlihat ada beberapa prajurit yang memikul sebuah tandu dari utusan kerajaan Liang Yi, dan utusan itu bernama Jiang Feizu yang merupakan master muda dari istana Liang Yi. Lalu salah satu penasehatnya berkata, kota Qingsui hanyalah kota kecil yang berada di pinggiran wilayah selatan, dan prajuritnya juga sangat lemah. Apa yang diinginkan Tuan Muda datang ke tempat ini? Kemudian Jiang Fei berkata, kompetisi tidak hanya tentang kekuatan murid melainkan warisan dari 4 wilayah, lebih banyak memiliki pasukan dari berbagai wilayah akan lebih baik, dan penasihat putih yang akan kita sebut sebagai White itu merasa sangat senang dengan kecerdasan yang dimiliki oleh tuannya. Lalu Jiang Fei berkata, menurut kabar yang beredar penguasa kota Qingsui telah berubah, dan pasti memiliki prajurit yang dapat diandalkan, dan jika dia menawarkan kerjasama untuk kompetisi 4 wilayah, pasti penguasa kota Qingsui akan bersujud berterima kasih kepadanya, yang membuat White kembali memuji Jiang Fei yang sangat mengagumkan. Di sisi Pentam yaitu penasehat hitam, berkata dengan nada kesal, mengapa penguasa kota Qingsui belum juga menemui mereka? Lalu dengan masih berbaik sangka Jiang Fei berkata, mungkin setelah mendengar kerajaan Liang Yi, penguasa kota sibuk menyiapkan jamuan untuk mereka.
Kemudian kini terlihat ada seseorang yang tengah berjalan keluar dari dalam kediaman penguasa kota, dan ternyata seseorang itu adalah pemimpin bandit yang bernama Kie Pei, yang kini seluruh tubuhnya bergetar karena sangat ketakutan. Beralih ke beberapa saat yang lalu, di saat kepala desa akan pergi menemui utusan kerajaan Liang Yi, Lin Bei lebih dulu menghentikannya. Kemudian Lin Bei menunjuk Kie Pei untuk menemui utusan itu, yang membuat Kie Pei sangatlah terkejut yang membuat tubuhnya membatu, karena sangat ketakutan. Kini kembali ke masa sekarang, terlihat Kie Pei yang hanya terdiam membisu ketika berada di hadapan utusan kerajaan Liang Yi. Lalu Pentam berjalan mendekati Kie Pei sembari dia berkata, "Apa kau penguasa kota King Sui, dan mengapa kau tidak berlutut ketika berhadapan dengan master muda kerajaan Liang Yi?" Dengan cukup tegas Kie Pei berkata bahwa dia bukanlah penguasa kota King Sui. Lalu Jiang Fei berkata, "Bagaimana bisa kota King Sui tidak menghargainya?" Yang seorang utusan dari kerajaan Liang Yi, dan White juga berkata agar mereka segera meninggalkan kota kecil itu, karena tidak menghargai mereka. Kemudian dengan ekspresi yang masih ketakutan, Kie Pei terbata-bata berkata, "Penguasa kota King Sui menitipkan pesan, bahwa jika mereka ingin menemuinya, mereka bisa masuk ke kediaman penguasa kota, dan jika tidak ingin, mereka bisa pergi saat ini juga." Yang seketika itu juga, membuat Pentam sangatlah murka sembari melepaskan tekanan energinya yang membuat Kie Pei sangatlah ketakutan. Lalu dia berniat melarikan diri sembari berkata, dia telah menyampaikan pesan dari penguasa kota dan dia akan segera pergi. Namun sebelum Kie Pei pergi, Jiang Fei lebih dulu menghentikannya sembari berkata agar Kie Pei mengantarkannya menemui penguasa kota, untuk mengetahui seberapa kemampuan yang dimiliki oleh penguasa kota King Sui. Lalu Jiang Fei dan kedua penasehatnya pun segera berjalan memasuki kediaman penguasa kota dengan mengikuti Kie Pei. Kemudian beralih di dalam kediaman penguasa kota, terlihat Kie Pei yang memberikan laporan bahwa dia telah menyampaikan pesan dari Lin Bei untuk utusan kerajaan Liang Yi. Lalu dengan sangat santai Lin Bei berkata, "Baiklah, itu sangatlah bagus." Kemudian terlihat Jiang Fei yang telah berada di sana sembari dia bergumam, menurutnya semua orang yang berada di sana hanyalah sekumpulan sampah yang berada di tahap 2 alam ekspansi. Lalu Jiang Fei memperkenalkan dirinya sebagai master muda dari kerajaan Liang Yi, sembari dia bertanya apakah dia merupakan penguasa kota King Sui, dan dengan sangat santai duduk di singgasananya. Lin Bei berkata bahwa itu benar. Dengan ekspresi kesal, Jiang Fei menunjuk Lin Bei sembari berkata, "Apa kau tidak mempunyai sopan santun? Cepat turun dan berbicaralah denganku." Lalu dengan sorot mata yang tajam, Lin Bei berkata, "Apakah kau pantas untuk menerimanya?" Yang seketika itu juga, membuat Jiang Fei sangatlah murka sembari berteriak, "Kau sungguh gila? Apa kau tidak mengetahui reputasi kerajaan Liang Yi? Untuk menghancurkan kota King Sui-mu hanya membutuhkan seujung jari." Kini terlihat Lin Bei yang berekspresi sangat muram sembari dia menggebrak kursinya dengan sangat keras. Lalu dengan sorot mata yang tajam menatap Jiang Fei, Lin Bei berkata, "Jika kau ingin mencobanya, maka lakukan saja." Namun terlihat Jiang Fei yang mencoba menenangkan pikirannya sembari berpikir bahwa bocah itu hanyalah orang desa yang tidak mengetahui kekuatan dari kerajaan Liang Yi. Kemudian Jiang Fei menjelaskan kedatangannya ke kota King Sui, yaitu tentang kompetisi 4 wilayah yang akan segera diadakan, dan dia meminta agar penguasa kota King Sui membawa pasukannya ke kerajaan Liang Yi untuk mengikuti kompetisi itu. Karena tidak mengetahui kompetisi 4 wilayah, Lin Bei menanyakan tentang kompetisi. Apakah itu? Lalu Jiang Fei berkata bahwa kompetisi 4 wilayah diadakan untuk mencari orang terkuat di antara 4 wilayah. Setelah mendengar penjelasannya, Lin Bei berkata bahwa dia akan mengikuti kompetisi itu, yang membuat Jiang Fei merasa cukup senang sembari berkata dia akan menyiapkan semuanya. Namun Lin Bei juga berkata bahwa dia mengikutinya bukan sebagai perwakilan dari kerajaan Liang Yi, melainkan untuk kota King Sui, yang seketika itu juga, membuat Jiang Fei sangatlah terkejut setelah mendengarnya. Lalu Lin Bei lanjut berkata, dia tahu bahwa Jiang Fei hanya menggunakannya sebagai pengorbanan bagi kemenangan kerajaan Liang Yi, yang seketika itu membuat White sangat marah dengan menunjuk Lin Bei sembari berkata, "Kau sungguh tidak tahu malu, master muda datang ke sini untuk mengundangmu.
tapi kau malah merendahkannya. Di sisi Pentam juga telah mengeluarkan kekuatannya sembari berkata, Tuan muda, bocah ini terlalu arogan, biarkan saya untuk menghabisinya, dan terlihat Jiang Fei yang sudah tidak bisa membendung emosinya, dia berkata kepada Lin Bei, karena kau ingin mencari kematianmu sendiri, aku akan mengabulkannya saat ini juga. Dan di saat itu juga, kedua penasehat itu melesat dengan sangat cepat sembari telah menyiapkan energinya untuk menyerang Lin Bei secara bersamaan. Namun hanya dengan sekali hentakan energi dari tangan Lin Bei, kedua penasehat itu terpental dengan sangat keras hingga membentur dinding di dalam kediaman penguasa kota yang membuat Jiang Fei sangatlah terkejut. Kemudian sembari tersenyum meremehkan, Lin Bei berkata, tidak akan mungkin, dua orang sampah seperti mereka bisa melukai saya. Lalu dengan sorot mata yang tajam Jiang Fei berkata, kau memang memiliki sedikit kemampuan di usiamu yang begitu muda. Namun kerajaan Liang Yiku merupakan yang terbaik di dalam pembentukan formasi, ucap Jiang Fei sembari mengeluarkan teknik formasi Yin Yang Universe. Yang seketika itu juga, aura yang begitu kuat keluar dari teknik formasi itu. Sembari Jiang Fei berkata, ini adalah formasi alam semesta Yin dan Yang. Bahkan jika orang itu berada di tahap 3 alam ekspansi, dia tidak akan pernah bisa bergerak di dalam formasi ini. Sembari tersenyum bengis Jiang Fei lanjut berkata, aku tidak akan langsung menghabisimu, melainkan aku akan menghancurkan tubuhmu secara perlahan, sebagai hukuman karena kau telah berani menyinggungku. Kini terlihat Lin Bei yang mulai berdiri dari duduknya, sembari dia berkata, apa kau sedang bercanda denganku? Yang seketika itu juga, membuat Jiang Fei sangatlah terkejut ketika melihat Lin Bei yang masih bisa bergerak di bawah tekanan formasinya, sembari dia berkata, bagaimana mungkin kau masih bisa bergerak? Kemudian Lin Bei mengangkat salah satu kakinya sembari dia berkata, ini hanyalah formasi sampah yang telah rusak, dan di saat bersamaan, Lin Bei menghentakkan kakinya dengan cukup keras sehingga membuat lantai yang dipijaknya retak, sekaligus formasi yang dibuat Jiang Fei hancur saat itu juga. Yang membuat Jiang Fei sangatlah murka hingga membuat matanya membesar sembari dia berkata, baiklah karena kau yang memintanya sendiri, aku akan meladenimu dengan sepenuh kekuatanku. Setelah itu Jiang Fei mengeluarkan kekuatannya, sehingga seluruh otot yang berada di tubuhnya keluar hingga kini membuat tubuhnya menjadi sangat kekar. Lalu sembari mengeluarkan tekanannya, Jiang Bei berteriak, sungguh kehormatan bagimu akan binasa di bawah teknik Seven Kill Body milikku. Dan di saat itu juga, Jiang Fei melesat maju menyerang Lin Bei dengan menggunakan 7 bayangannya secara bersamaan, namun Lin Bei hanya tersenyum tipis, sembari menatap tajam ke arah Jiang Fei, dan setelah itu Lin Bei langsung menendang tubuh asli Jiang Fei dengan sangat keras, sehingga membuat Jiang Fei tersungkur dengan sangat kuat ke lantai, sekaligus membuatnya mengeluarkan banyak sekali cairan merah dari dalam tubuhnya. Lalu dengan sorot mata yang tajam sembari merendahkan Jiang Fei, Lin Bei berkata, dengan kemampuanmu yang seperti sampah, bagaimana bisa kau akan mengulitiku? Dengan ekspresi yang sangat ketakutan, Jiang Fei berkata, dia telah mengaku kalah, dan dia meminta agar Lin Bei melepaskannya, dan dia akan berpikir semua ini tidak pernah terjadi. Namun Lin Bei tak membiarkannya begitu saja karena semua ini Jiang Fei lah yang memulainya. Kemudian Jiang Bei memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisi banyak batu spiritual agar Lin Bei mau untuk melepaskannya, dan terlihat Lin Bei yang hanya terdiam sembari menatap Jiang Fei dengan rendah, dan di saat bersamaan Lin Bei mengarahkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan itu. Tetapi ekspresi Jiang Fei berubah menjadi sangat bengis ketika melihat Lin Bei yang termakan umpanya. Di saat bersamaan Jiang Fei membuka mulutnya dengan lebar sembari dia telah menyiapkan sebuah biju dama di dalam mulutnya. Lalu Jiang Bei menembakkan biju dama itu ke arah Lin Bei yang berada tepat di hadapannya, tanpa bisa dihindari oleh Lin Bei. Karena berpikir serangannya berhasil menghabisi Lin Bei, Jiang Fei tertawa dengan keras sembari berkata, aku adalah master muda dari kerajaan Liang Yi yang tidak terkalahkan, kau akan benar-benar hancur di tanganku. Namun setelah asap sisa biju dama menghilang, terlihat Lin Bei yang masih baik-baik saja setelah menerima serangan yang begitu kuat sembari dia berkata, apa yang kau katakan? Yang seketika itu membuat Jiang Bei sangatlah terkejut,
dan tanpa memberikan waktu untuk berbicara, Lin Bei menebaskan tangannya yang telah dialiri energi tepat mengenai tubuh Jiang Bei yang membuatnya tewas saat itu juga. Lalu Lin Bei berbalik sembari menatap rendah jasad Jiang Bei yang tergeletak dengan sangat mengenaskan. Di sisi Kie Pei sangatlah terkagum ketika melihat Lin Bei yang begitu mengesankan hingga membuat wajahnya merah. Namun di saat bersamaan Lin Bei memanggil Kie Pei yang membuat Kie Pei sangatlah terkejut. Lalu Lin Bei menyuruh Kie Pei agar mengambilkan sebuah pakaian dan membersihkan kekacauan di tempat itu. Sembari memberi hormat, Kie Pei langsung melaksanakan perintah dari Lin Bei. Setelah kekacauan itu dibersihkan dan Lin Bei juga telah mengenakan kembali pakaiannya, dia berkata, "Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tentang keadaan wilayah selatan saat ini." Lalu Kie Pei menjelaskan bahwa wilayah selatan merupakan wilayah yang paling kacau di antara wilayah lainnya. Di wilayah selatan tidak ada kekuatan tertinggi seperti Aula Demon Ceiling. Namun banyak sekali kekuatan kelas 1 di dalamnya. Seperti dugaannya, tidak ada kekuatan tertinggi yang menekan kekuatan lain di wilayah selatan, gumam Lin Bei setelah mendengar penjelasan dari Kie Pei. Lalu Lin Bei lanjut bertanya tentang bagaimana reputasi Istana Liangyi di wilayah selatan, dan Kie Pei berkata bahwa ada ribuan murid di dalamnya, dan juga ada lebih dari 10 penetua. Mereka berpusat kepada formasi dan karena letaknya sangat sulit untuk dijangkau, tidak ada sekte lain yang berani memprovokasi mereka. Setelah itu Lin Bei beralih ke pembahasan lain, lalu dia menanyakan tentang sekte apa saja yang terkuat di wilayah selatan. Kemudian Qin Pei berkata bahwa ada 5 sekte besar yang memiliki murid yang sangat menjanjikan, dan di masa depan bila semua murid itu tumbuh, mereka akan dapat bersaing dengan Aula Demon Ceiling. Dan kelima sekte itu diantaranya, Sekte Vajra yang berpusat di seni bela diri, Sekte Devin Beast yang berpusat dengan penjinak binatang iblis, Sekte Yin yang Mighty yang berpusat pada pengembangan elemen air dan api, dan Istana Guntur Surgawi yang berpusat kepada teknik petir. Dan yang terakhir sekaligus yang terkuat yang digadang-gadang dapat mampu menyaingi Aula Demon Ceiling adalah Sekte God Advent. Selain dari kelima sekte itu, ada 20 sekte kelas pertama yang kekuatannya hampir sama. Lalu Lin Bei bertanya, apakah murid dari kelima sekte itu memang benar-benar kuat, atau mereka merupakan murid jenius dari zaman ini? Dan Kie Pei berkata bahwa pada dasarnya murid dari kelima sekte itu jenius. Lalu Lin Bei bertanya, apakah para murid itu telah berhasil membangkitkan tubuh fisik tingkat surgawi sehingga disebut jenius? Yang seketika itu membuat Kie Pei tersentak akibat sangat terkejut. Lalu Kie Pei menjelaskan bahwa kelima sekte itu hanya menghasilkan satu murid dengan tubuh fisik tingkat bumi, dan itu pun telah menghabiskan sebagian besar dari sumber daya mereka. Setelah itu Lin Bei kembali beralih topik, dan kini dia bertanya tentang kompetisi 4 wilayah secara detail. Lalu Kie Pei bertanya apakah Lin Bei benar-benar tidak mengetahuinya, dan dengan ekspresi malas Lin Bei berkata, bahwa dia sama sekali tidak tahu karena dia hanyalah berasal dari sekte kecil. Di sisi Kie Pei merasa cukup kesal, sembari di dalam benaknya dia bergumam, apakah dia ingin membodohinya? Bagaimana sekte kecil bisa menciptakan monster seperti dirinya? Setelah itu Kie Pei menjelaskan bahwa kompetisi 4 wilayah yang merupakan kompetisi teratas. Di dalam kompetisi itu tidak hanya memperebutkan tentang sumber daya di setiap wilayah, melainkan melahirkan berbagai kekuatan di setiap wilayah itu. Dan semua sekte bisa mengikutinya tanpa terkecuali. Dan siapapun yang mendapat peringkat tertinggi dialah pemenangnya. Dan untuk 4 peringkat tertinggi akan bisa memasuki sekte Hidden World, dan untuk murid terbaik dia bisa menjadi terkenal bahkan berjalan di jalan immortal. Terlihat Xiao Jin yang tersentak ketika mendengar jalan immortal, karena menurutnya jalan immortal tidak akan semudah itu dilalui. Sembari berkata agar Kie Pei melanjutkan penjelasannya, Lin Bei memukul wajah Xiao Jin karena dia telah menyemburnya, yang membuat Xiao Jin menangis karena wajah tampaknya telah dilukai oleh Lin Bei. Kemudian Kie Pei melanjutkan perkataannya dan kali ini dia akan menjelaskan tentang terbentuknya kompetisi 4 wilayah, yang diadakan untuk menemukan murid jenius dan juga warisan dari 4 wilayah. Kompetisi 4 wilayah dibagi menjadi 7 ujian. Yang pertama adalah ujian pertama berada di hutan Hunling dan hanya sekte yang berhasil, yang dapat melanjutkan ke ujian berikutnya.
Lalu Lin Bei bertanya tentang apakah itu hutan Hunling. Kemudian Kie Pei menjelaskan bahwa hutan Hunling merupakan hutan yang sangat misterius dan berada di perbatasan 4 wilayah. Bahkan banyak para jenius yang tewas di dalam hutan Hunling untuk memperebutkan peringkat. Kemudian sembari tersenyum Lin Bei berkata, itulah sebabnya kerajaan Liang Yi merekrut kita, karena mereka ingin menggunakan kita sebagai batu loncatan. Lalu Kie Pei berkata bahwa itu benar karena di dalam hutan Hunling setiap sekte harus mengirim 11 murid untuk berpartisipasi, dan hanya 10 sekte yang akan lolos di dalam ujian. Dan setelah 10 sekte terpilih akan dilakukan pertarungan untuk menentukan peringkat di antara 10 sekte itu. Setelah mendengar penjelasan Kie Pei, Lin Bei bertanya apakah mereka memiliki orang yang cukup untuk mengikuti ujian itu. Kalaupun ada mungkin kita akan bisa mengikuti ujian di dalam hutan Hunling, jawab Kie Pei dengan sedikit ragu. Lalu sembari menatap Xiao Jin, Lin Bei berkata, apakah burung itu juga bisa dianggap manusia, yang membuat Xiao Jin sangatlah kesal ketika mendengarnya, dan juga terlihat Kie Pei yang hanya berekspresi muram setelah mendengar pertanyaan yang membagongkan itu. Setelah itu Lin Bei kembali bertanya, bagaimana jika dia bisa mengalahkan 11 murid itu sendirian, yang seketika itu juga, membuat Kie Pei sangatlah terkejut sembari berkata, apa, sendirian? Apa kau ingin membentuk sekte hanya dengan satu orang? Sembari mengeluarkan aura kekuatannya yang begitu mendominasi, Lin Bei berkata, aku, Lin Bei, benar-benar ingin melihat dunia dan aku akan berdiri menjadi yang terkuat di atas dunia ini, ucap Lin Bei dengan dipenuhi semangat. Di sisi Kie Pei hanya terdiam menatap Lin Bei sembari bergumam, apa, ingin menjadi yang terkuat di dunia. Setelah itu Lin Bei memanggil Kie Pei dengan nada tinggi, yang membuat Kie Pei tersadar dari lamunannya sekaligus cukup terkejut dengan suara Lin Bei. Kemudian Lin Bei bertanya dengan ekspresi lesu, tersisa berapa hari sampai kompetisi 4 wilayah itu tiba? Lalu Kie Pei berkata bahwa kompetisi 4 wilayah akan diadakan dalam 8 bulan dari sekarang, dan untuk pergi ke hutan Hunling membutuhkan waktu 1 bulan dari kota Qingshui. Setelah itu Lin Bei berkata, jadi waktunya hanya tersisa 7 bulan lagi. Lalu bagaimana tentang prajurit, dan sumber daya di dalam kota Qingshui? Dengan sedikit resah Kie Pei berkata hanya 1.000 orang yang berada di dalam kota Qingshui, dan tidak ada prajurit sama sekali selain mereka. Dan untuk sumber dayanya mereka sangatlah kekurangan, yang seketika itu membuat Lin Bei menghembuskan nafasnya sembari berkata, kota Qingshui ternyata lebih parah dari yang aku kira. Dengan ekspresi muram Kie Pei berkata, itu memang benar, saat ini kota Qingshui lebih mirip seperti kota mati. Lalu sembari berekspresi kesal Lin Bei berkata, semua orang meninggalkan kota ini penyebabnya adalah takut dengan kau Kie Bei. Namun di saat bersamaan Kie Bei menemukan sebuah ide yang cukup bagus. Lalu dia berkata bahwa ada sebuah pegunungan di sekitar kota Qingshui, dan di dalam pegunungan itu ada beberapa kamp bandit, meskipun kamp bandit tidaklah kaya, tapi itu lebih baik dari kota Qingshui, yang seketika itu membuat mata Lin Bei bersinar dengan terang, karena seperti telah memperoleh cahaya kebenaran. Lalu dia berkata bagaimana bisa seorang lelaki tampan sepertiku merampok seorang bandit, yang membuat Kie Pei merasa cukup canggung setelah mendengar perkataan dari Lin Bei. Namun di saat bersamaan, baiklah, aku tidak akan merampoknya, melainkan meminjamnya, yang seketika itu membuat Kie Pei hanya tertegun tidak mampu berkata-kata lagi. Kemudian sembari berjalan pergi Lin Bei berkata, baiklah cepat antarkan aku ke tempat para bandit itu, aku ingin segera meminjam uang dari mereka. Sembari memberi hormat Kie Pei berkata, bandit itu menyebut dirinya sebagai Black Bear, dan pemimpinya berada di tahap kedua alam ekspansi, aku akan segera mengantarkan Anda ke tempat itu. Hari pun kini telah berganti malam dan saat ini berada di persembunyian bandit beruang hitam. Di dalam persembunyian itu terlihat para bandit yang sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka yang mendapatkan banyak sekali jarahan untuk hari ini sembari mereka bersorak tentang kejayaan bandit beruang hitam. Namun di saat bersamaan salah satu bandit melaporkan kepada bosnya bahwa ada seseorang yang mendatangi persembunyian bandit beruang hitam. Lalu bos bandit bertanya dari manakah orang itu berada. Dengan sedikit kebingungan pemuda itu berkata, menurut yang dia dengar orang itu berasal dari kota Qingshui dan ingin meminjam beberapa uang.
Yang seketika itu juga, membuat semua bandit yang berpesta terdiam sejenak ketika mendengar perkataan dari pemuda itu. Setelah itu pemimpin bandit tertawa dengan sangat keras sembari berkata, "Kota King Sui, meminjam uang?" Hahaha, aku tertawa hingga ingin pingsan setelah mendengarnya. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin meminjam uang kepada kelompok bandit? Namun di saat bersamaan mereka dikejutkan dengan kedatangan Lin Bei sembari berkata, "Aku sangat tersentuh setelah melihatmu tertawa bahagia ketika mendengar aku ingin meminjam uang darimu." Di sisi pemimpin bandit yang masih terkejut, dia bertanya, bagaimana bisa pemuda itu telah berada di sana? Sembari tersenyum tipis, Lin Bei berkata, "Ini hanyalah persembunyian kecil. Aku bisa berjalan kapanpun aku mau." Dan terlihat juga Kie Pei yang juga berada di sana mengikuti Lin Bei. Di sisi bandit lain, setelah melihat Kie Pei, dia berbisik kepada pemimpinnya, bahwa orang itu adalah orang yang telah mengambil alih kota King Sui. Lalu sembari memasang wajah mesum, pemimpin bandit berkata, meskipun dia agak jelek, tapi adanya wanita di persembunyian adalah hal baik. Karena menyadari ekspresi pemimpin bandit yang memandangnya, Kie Pei langsung menunjuknya sembari berkata, "Jangan pernah berpikiran kotor tentangku." Namun pemimpin bandit malah menggodanya dengan berkata, "Aku sangat suka dengan karaktermu. Setelah aku menikmatimu, aku akan membaginya ke semua saudaraku." Dan di saat itu juga semua bandit yang berada di sana segera bersorak dengan riang gembira. Namun di saat bersamaan dengan sangat santai, Lin Bei menimpali, "Wanita ini adalah milikku, tidak baik kau menghinanya di depanku. Bagaimana jika kau meminta maaf dan meminjamkan uangmu kepadaku, maka masalah ini sudah beres." Yang seketika itu membuat wajah dari pemimpin bandit menjadi sangat kesal sembari dia berkata, "Kau pikir kau itu siapa? Apakah kau ingin menjadi pahlawan kemalaman?" Lalu dengan sedikit menghembuskan nafasnya, Lin Bei berkata, "Kau terlalu merendahkanku. Apa aku sudah terlalu baik kepadamu? Sebenarnya aku tidak mau melakukannya, tetapi asal kalian tahu, aku ini bisa melakukan sedikit pukulan ataupun tendangan." Yang seketika itu membuat beberapa bandit yang berada di sana sangatlah marah sembari mereka berteriak dengan keras, "Bos, hajar bocah ini, berikan dia pelajaran dengan pukulanmu." Dan di saat bersamaan para bandit itu menyerang dengan mengarahkan tinjuannya kepada Lin Bei yang terlihat masih sangat tenang. Lalu Lin Bei mengeluarkan tekanan energinya sembari berkata, "Ini hanyalah trik kecil," yang seketika itu juga membuat semua bandit yang menyerangnya terhempas ke belakang. Hingga membuat mereka semua tak sadarkan diri di hadapan pemimpin bandit yang telah menyiapkan senjatanya sembari berkata, "Bocah, beraninya kau menyembunyikan kekuatanmu di hadapanku?" Kemudian pemimpin bandit bergerak dengan sangat cepat dan menghantamkan senjatanya dengan sekuat tenaga ke tubuh Lin Bei, namun terlihat Lin Bei yang baik-baik saja, dan malah senjata miliknya yang hancur setelah mengenai tubuh Lin Bei yang membuatnya hanya bisa terbengong dipenuhi keringat dingin sembari berkata, "Bagaimana senjataku bisa hancur?" Kini terlihat Lin Bei yang tersenyum sembari berkata, "Sangat disayangkan senjata kebanggaanmu telah hancur. Kau sungguh mengalami kerugian yang cukup besar." Dan di saat bersamaan Lin Bei langsung menerkam wajah pemimpin bandit itu, yang membuatnya sangatlah ketakutan sembari berkata, "Tolong izinkan aku tetap hidup, dan aku akan memberikan semua harta bandit beruang hitam kepadamu." Lalu Lin Bei melepaskan tangannya sembari meminta agar pemimpin bandit itu segera mengambilkan semua harta yang dimiliki oleh bandit beruang hitam. Dan di saat itu juga, pemimpin bandit berteriak kepada bawahannya agar segera membawakan semua harta bandit beruang hitam. Setelah beberapa saat, pemuda itu membawakan semua harta bandit beruang hitam kepada Lin Bei yang kini menatap harta itu sembari berkata, "Apakah sudah tidak ada lagi?" Lalu pemimpin bandit yang kini dijadikan tempat duduk oleh Lin Bei berkata, bahwa itu sudah semua harta yang dimiliki oleh sekte beruang hitam. Karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya, Lin Bei segera berjalan pergi meninggalkan persembunyian bandit beruang hitam sembari berkata, "Hari ini aku akan melepaskanmu, karena aku pikir kau memiliki sedikit kemampuan, dan di masa depan jika aku memiliki waktu yang cukup luang, aku akan berkunjung lagi ke tempat ini." Setelah kepergian Lin Bei, pemimpin bandit itu berteriak dengan sangat keras, "Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Undang kakakku untuk datang ke sini, dan segera kumpulkan pasukan,
kita akan menyerbu dan menghancurkan kota King Sui saat ini juga. Kemudian beralih di sisi Lin Bei dan Kie Pei yang kini bertanya kepada Lin Bei mengapa dia tidak menghancurkan persembunyian bandit beruang hitam. Lalu Lin Bei menjawabnya dengan kembali bertanya, jika kau jadi mereka, setelah aku melepaskanmu apa yang akan kau lakukan? Dan Kie Pei berkata, dia pasti akan membalas dendam, dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota King Sui. Dengan mata berbinar, Kie Pei berkata, sekarang aku tahu maksudmu, dengan mereka menyerang kota King Sui, kita bisa mendapatkan kepercayaan penduduk kota King Sui dengan menyelamatkan mereka dari serangan bandit itu. Sembari tertawa lebar Lin Bei berkata bahwa apa yang telah dikatakan oleh Kie Pei adalah benar. Kemudian kini berpindah di kota King Sui, dan tak terasa 5 hari telah terlewati setelah penyerangan di persembunyian bandit di malam itu. Dan kini terlihat Lin Bei yang merasa bosan karena 5 hari telah berlalu. Namun para bandit itu belum juga menyerang kota King Sui. Di saat bersamaan Kie Pei juga memberikan laporan bahwa semua hasil jarahan mereka sudah tidak tersisa setelah didistribusikan untuk kepentingan kota. Lalu sembari meregangkan badannya Lin Bei berkata, baiklah kalau begitu, karena kita tidak bisa menunggu lagi, kita akan meminjam lagi dari bandit yang lain. Namun di saat bersamaan mereka berdua dikejutkan dengan seseorang yang memanggil sembari dia berkata dengan penuh kegembiraan, mereka telah datang, mereka telah datang. Sembari tersenyum lebar Lin Bei bertanya berapa banyak bandit yang datang ke kota King Sui, dan pemuda itu berkata bahwa ada banyak sekali bandit yang berkumpul di luar kota King Sui, yang seketika itu juga membuat Kie Pei merasa sangat senang hingga membuat matanya berbinar dan di sisi Lin Bei merasa merinding ketika melihat tingkah Kie Pei. Beralih di luar kota King Sui terlihat ada 3 orang bandit yang memiliki aura yang cukup kuat, dan mereka merupakan kakak dari pemimpin bandit beruang hitam yang beberapa hari yang lalu telah dijarah oleh Lin Bei. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.